Oke, ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum AIMES, Dr. Suryadi Widodo, teman-teman para pengurus pusat, pengurus wilayah, Bapak Ibu anggota AIMES dan peserta yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini jam 15 waktu Indonesia Timur, 14 Indonesia Tengah, 13 waktu Indonesia Barat kita bisa kumpul secara daring lewat Zoom yang baik ini. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan tetap sehat walafiat, terutama yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai agenda kita pada hari ini, Alhamdulillah AIMES khususnya di bidang publikasi, ini hari pertama untuk melaksanakan artikel rating series, di mana kami merencanakan 4 series yang sesi satu ini eh, pada hari ini, kemudian nanti sesi 2 tanggal 13 Maret, sesi ketiga tanggal 14 Maret, kemudian sesi keempat di tanggal 17 Maret. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kita bisa saling diskusi sampai sesi keempat, dan mudah-mudahan agenda AIMES yang lain-lain selain dari bidang publikasi bisa berjalan dengan maksimal. Bapak Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara, izinkan saya memandu agenda ini mulai dari awal sampai di akhir nanti. Dan mari kita sama-sama buka, jangan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kesempatan pertama, saya persilakan kepada Ketua Umum AIMES untuk memberikan pengarahan dan membuka agenda ini secara resmi. Kami persilakan kepada Dr. Sri Adi Widodo. Baik, terima kasih Pak Ibul. Yang saya hormati Pak Naufal, Ketua Bidang Publikasi IMES Pusat, dan tentu sekaligus nanti sebagai narasumber ya, Sekretaris Umum Pak Irfan, ada Sekretaris satu Pak Ito. Tadi saya melihat ada Budian. Jadi kegiatan hari ini itu dihadiri 3 orang sekretaris, tiga-tiganya hadir semuanya. Elok kan? Kalau kemarin Lampung itu bisa menghadirkan ketua umum lama dan ketua umum baru. Kalau ini bisa menghadirkan semua sekretaris. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa silaturahim pada siang hari ini dalam rangka kegiatan IMES Academic Writing Series. Sebenarnya kalau saya melihat ini seperti saya dejavu gitu ya. Di tahun-tahun sebelumnya saya dengan Prof. Ruli akan mengadakan kegiatan yang sama di tahun 2022, 23, dan 24. Memang diawali di bulan puasa. Apabila di tahun 2022, 23 itu setelah sahur, setelah sholat subuh, itu dilaksanakan sehingga serasa seperti kultum. Terus berikutnya di pagi hari mulai jam 6. Tapi sekarang mungkin banyak permintaan tidak dilaksanakan di pagi hari, karena di pagi hari mungkin banyak aktivitas-aktivitas lain seperti perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga kemarin tim publikasi menyampaikan kalau kegiatannya agak dibuat mundur di siang hari begitu ya Pak Noval dan Bapak Ibu Bapak-bapak yang lainnya. Nah, mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah nanti Bapak Ibu di publikasi Pak Noval, Pak Ibul dan Bapak Ibu di pusat lainnya adalah kegiatannya di hari Jumat. Saya melihat di hari Jumat pas kebetulan di tanggal 14 itu kebetulan pesertanya itu kan terdiri dari tiga waktu zona waktu yang berbeda-beda. Ada barat, tengah, sama timur. Sehingga di hari Jumat eh, praktis akan terpotong di persiapan untuk sholat Jumat dan di sholat Jumat. Sehingga nanti mungkin perlu dipertimbangkan terkait dengan waktunya, sehingga nanti manfaat dari kegiatan IMES Academic Writing ini bisa dapat maksimal diterima oleh Bapak Ibu peserta yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
yang pertama yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada tim publikasi, ada Pak Noval, Pak Ipul dan Bapak Ibu yang lain, pengurus pusat, ada Pak Irfan, Pak Ito, panitia lah. Sehingga kegiatan ini bisa terselenggara rutin tiap tahunan di kegiatan IMES ini, sehingga harapan saya kegiatan ini tidak menjadi yang terakhir ya. Tetapi saya berharap kalau di tahun 2022, 23, dan 24 itu sebatas hanya pada academic writing seperti kegiatan online seperti ini, saya berharap kegiatan IMES Academic Writing ini tidak berhenti pada kegiatan online Zoom seperti ini, Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa dipertimbangkan Pak Ibul, Pak Noval, dan Pak Irfan, bagaimana para anggota IMES ini nanti setelah memperoleh kegiatan yang seperti ini, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar jelas ya? Terdengar Pak. Setelah setelah Aman, Pak, betul, kegiatan aman. secara online seperti ini seperti serasa Bapak Ibu stadium generalnya, nanti ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Rencana tindak lanjutnya mungkin Bapak Ibu yang sudah punya draft bisa dikumpulkan jadi satu, nanti dilakukan coaching artikel, pendampingan, penulisan artikel yang baik, sehingga artikel-artikel tadi itu bisa dikirimkan pada jurnal-jurnal yang sudah bekerja sama dengan IMES. Kan banyak jurnal-jurnal yang sudah bekerja sama dengan IMES. Walaupun IMES juga tidak bisa menggaransi kalau artikel Bapak Ibu nanti yang akan katakanlah akan di coaching akan dikirimkan di accepted gitu ya. Tetapi setidaknya dari artikel Bapak Ibu ini standar minimalnya sudah memenuhi Bapak Ibu untuk di Sinta 2 maupun di Sinta 3, Sinta Scopus. Karena apalagi di Kemendikti Saintek yang terbaru di Kemendikti Saintek nomor 63, persyaratan menuju ke lektor kepala itu kan sekarang relatif lebih mudah di tahun 2025 ini, yaitu cukup dengan Sinta 2 Bapak Ibu. Sehingga saya berharap betul kegiatan ini tidak hanya berhenti pada batas kita stadium general di online, tapi bagaimana manfaat dari teman-teman yang mengikuti ini membuat artikel dan teman-teman yang ada di kepanitiaan ini bisa memfasilitasi draft-draft artikel itu secara luring sehingga standar minimalnya nanti bisa dikirimkan di jurnal-jurnal yang sudah bekerja sama dengan IMES. Demikian Ibu, Bapak Ibu peserta kegiatan Academic Writing ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Academic Writing IMES di tahun 2025 ini saya nyatakan dibuka dan dilaksanakan secara series hingga di tanggal 17 Maret 2025. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ketum atas masukan dan arahannya di bidang publikasi. Insya Allah siap Mas Noval ya untuk kita follow up agenda Insya Allah, series insya ini Allah. ke depan. Aman ya? Insya Allah, insya Allah. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ke agenda inti pemaparan dari Mas Naufal Isartono PhD akan menyampaikan tentang garis umum penulisan artikel penelitian untuk jurnal terindeks Scopus. Namun sebelum saya berikan waktu kepada Mas Naufal, saya sedikit perkenalkan Mas Naufal ya, membacakan kurikulum vitae singkat Mas Naufal. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal bersama beliau, saya sedikit. Oke, ini beliau nama lengkapnya itu Naufal Isartono PhD, kemudian afiliasinya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian Scopus H indeksnya 10, dokumen di Scopusnya 47 dokumen, kemudian beliau expert di matematik instructional technology, matematik distance learning. Ini beliau apa dosen muda yang banyak prestasi, alumni di Universitas Malaya Malaysia tahun 2021-2024, Universitas Negeri Surabaya 2013-2015, kemudian UNY 2007-2012. Beliau ini salah satu dosen berprestasi di Muhammadiyah Surakarta dan
anak muda di bidang pendidikan matematika khususnya di AIMES yang banyak prestasi. Ada dua prestasi yang bisa saya sampaikan. Dapat Silver Award tahun 2024 dan masing-masing tahun 2023 juga di University Malaya mengenai base paper yang dipresentasikan di International Journal IEC 2024. Kemudian juga base paper di International Competition of Innovation Technology and Digital Exhibition di University of Malaya, Malaysia 2023. Kemudian Mas Noval ini juga aktif review artikel jurnal internasional terindeks Scopus dan WOS. Ada beberapa jurnal yang bisa saya tampilkan, mulai dari Eurasia Journal of Mathematics, Science, and Technology Education, Helion, Jurnal Infinity, dan lain-lain, sampai Jurnal Sinta 2, dan banyak lagi jurnal-jurnal yang lain yang beliau apa review gitu, baik yang nasional maupun internasional. Kemudian publikasi beliau 10 tahun terakhir, kalau di Scopus Index itu saya lihat tadi ada 47 dokumen yang saya sampaikan di sini sekitar tiga atau 4 dokumen ya. Beli tercatat di jurnal Interactive Learning Environment itu Scopus Q1 sekaligus dan SSCI. Kemudian juga di Data in Brief Q1 juga Scopus Q1. Kemudian juga di WOS, kemudian ada di International Journal of Innovation Q3, SCI, ya ini sepertinya tiga artikel yang apa, dari 47 artikel beliau ada tiga artikel yang bisa sampaikan di sini, dan mudah-mudahan lewat perkenalan singkat ini Bapak Ibu peserta bisa mengenal Mas Naufal. Kemudian nanti untuk agenda pada hari ini paling tidak ada dua tahapan. Yang pertama nanti Mas Naufal akan menyampaikan presentasi 30 menit cukup Mas Noval? 40 menit? Kalau 40 menit, semoga. 40 menit ya aman ya, oke. Ya, Kemudian semoga, nanti semoga. selama proses penyampaian oleh Mas Noval, mohon Bapak Ibu eh, apa dinonaktifkan mikrofonnya sehingga penyampaian dari Mas Noval bisa maksimal. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan selama proses apa namanya presentasi, Bapak Ibu juga bisa sampaikan lewat lewat Zoom chat. Kemudian nanti di akhir sesi bisa penyampaiannya secara apa? Menggunakan secara langsung lewat mikrofon Zoom. Baik, sepertinya itu Bapak Ibu untuk penyampaian sedikit CV tentang Mas Naufal. Kemudian mari kita simak bersama-sama penyampaian presentasi dari Mas Naufal kaitannya dengan materi pada hari ini. Dan mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk mute mikrofonnya sehingga kita bisa maksimal untuk menyimak presentasi Mas Naufal. Kami persilakan Mas Naufal. Mudah-mudahan bisa 40 menit, selanjutnya kita bisa diskusi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terdengar suara saya, Pak Ahyan, Mas Ahyan. Ya, Aman, terdengar. aman. Ya, Siap, jelas. siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Wa ala sayyidina Muhammadin asyrofil ajmain. Ba'du, wasyhadu an la ilaha illallah, wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak Dr. Sri Widodo selaku Ketua Umum dari AMS. Juga ada di sini ada Pak Askum, Pak Irfan, Pak Ito. Juga juga terdapat di sini maka yang saya hormati juga ada Pak Ibu tim kami di apa namanya di bagian publikasi gitu. Kita berdua kita berdua ya Pak Ibu ya. Ya, Ya, berdua aja, iya Mas. kita berdua ngayahi kabeh Pak ya. Wah, jen edukasi karo Pak Ketum Mirotowiye ya. Nggih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala Muhammadin asyrofil ajmain batu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentunya karena saya diberikan waktu 40 menit, maka nanti insya Allah saya akan sedikit ngebut, nggih. Ngebut karena ini slide-nya ada lumayan Bapak Ibu sekalian. Ada berapa ini? Ada ya 13, tapi nanti penjelasannya mungkin apa namanya akan sangat ngebut gitu, nggih, ngebut. Jadi tapi semoga komprehensif. Ini Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih Pak Ibu sudah membantu memperkenalkan saya.
Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan di sini nanti tentunya adalah sharing knowledge ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya kami juga nanti mohon masukan jikalau nanti ada yang perlu ditambahkan dan lain sebagainya. Tentunya di sini adalah ajang untuk kita belajar bersama terkait dengan penulisan artikel terkhusus di untuk jurnal ke Scopus gitu Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan sharing terkait kami akan sharing terkait dengan garis umum penulisan artikel ilmiah untuk jurnal terindeks Scopus. Tadi alhamdulillah sudah diperkenalkan oleh Pak Ayan bahwa ya saya Naufal Saton ya, dari UMS. Berikutnya saya lulus S1 dari UNY 2007 dan seterusnya tadi S3 saya di Malaya tahun 2021-2024. Nah, apa yang saya share ini adalah apa yang saya alami selama 2021-2024, terutama bagian itu, nggih, bagian itu 2021-2024 sehingga saya bisa selesai di Malaya dalam dalam 5 semester, berarti 2,5 tahun. Selesai di Malaya 2,5 tahun. Nah, apa yang sudah saya selesaikan di sana adalah pertama kami mempublikasikan kemarin baru saja publish di Thailand Francis. Ini yang Environment Learning Environments. Setelah itu ada apa aja tadi? Oh ya, beliau nggak kelihatan ya. Tadi tapi intinya ada tadi ada JME, ada Time Brief, ada Infinity, ada ini ada IJRE, ada apa lagi? IJIET, habis itu ada Infinity ya, tadi dan JME dan lain sebagainya. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, tentunya kami ingin sharing terkait dengan bagaimana sih terkait dengan penulisan artikel gitu. Penulisan artikel untuk bisa ternilai Scopus. Dan dari sini saya dengan Pak Ahyan itu sudah mendesain series ini. Semoga nanti bisa komprehensif, di mana hari ini ada terkait dengan garis umumnya saja, yang besok akan dipertebal oleh Pak Ketum, Pak Adi, dan Pak Irfan terkait dengan penulisan artikel kuanti dan kuali. Selanjutnya juga dipertebal oleh Pak Krisna nanti terkait dengan bagaimana apa namanya mengintegrasikan AI dalam penulisan artikel ilmiah, terutama yang untuk ke Scopus, juga terkait dengan etiknya bagaimana. Berikutnya nanti akan dipertebal lagi oleh Prof. Luli. Alhamdulillah Prof. Luli bisa kita bersedia untuk kami undang, ya. Untuk apa namanya terkait dengan bagaimana sih merayu editor dan editor terutama, ya. Merayu editor untuk bisa apa namanya menerima artikel kita. Yang terakhir adalah nanti kita dibersamai juga oleh Pak Dr. Renat Adi Nur Cahyono dari Universitas Negeri Semarang, yang alhamdulillah bersedia juga untuk sharing terkait dengan bagaimana sih peran apa namanya publikasi dalam peningkatan karir kita sebagai dosen. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya di sini saya mulai dari persepsi dulu terkait dengan apa bedanya artikel publikasi dan laporan penelitian. Jadi artikel publikasi itu laporan penelitian, terutama laporan penelitian gitu, atau proposal penelitian lebih tepatnya, itu dia selalu menggunakan kata kerja di bagian judul gitu. Jadi intinya bahwa artikel publikasi itu adalah cerminan dari apa yang kita sampaikan pada laporan penelitian, sehingga yang namanya artikel penelitian itu pastilah harus efektif, efisien, dan komprehensif gitu dalam penyampaiannya. Karena menulis laporan penelitian atau melakukan penelitian is one thing, menulis artikel is another thing gitu. Jadi kadang beberapa teman-teman itu selesai dan bagus dalam penelitiannya, tapi ketika menulis itu banyak hal-hal yang menjadi apa namanya pertimbangan dalam konteks menulis artikelnya gitu ya. Jadinya sehingga terkendala sana sini. Tentunya kita di sini belajar bersama terkait dengan itu. Berikutnya Bapak Ibu, ini kita mulai dari judul terlebih dahulu. Jadi nanti kita mulai dari judul, introduction, method, result and discussion. Habis itu baru abstrak. Abstrak saya taruh di belakang karena dari abstrak itu adalah walaupun dia sangat penting dan adalah jendela bagi kita dalam Bapak Ibu yang reviewer Scopus di sini juga pasti sudah sangat paham bahwa dari setelah judul kita pasti melihat abstraknya, dan dari abstrak inilah kita baru masuk introduction. Jadi dari walaupun abstrak sepenting itu, tapi memang saya taruh belakang. Kenapa? Karena bagian itu nanti merepresentasi dari ini semua. Bapak Ibu saya hormati, dari judul itu pertama memang harus merepresentasikan variabel dan hasil penelitiannya Bapak Ibu. Merepresentasikan variabel dan hasil penelitiannya sehingga kita sebagai pembaca, terutama kita sebagai editor atau kita sebagai reviewer, ketika pertama kali melihat judul itu harus jelas judul itu tentang apa, hasilnya apa. Contoh misalnya,
kita ingin menguji keefektifan. Maka dalam konteks proposal penelitian, maka adalah misalnya sesimpel uji efektivitas gitu ya. Uji efektivitas atau misalnya pengembangan yaitu mengembangkan apa dan apa dan apa gitu. Mengembangkan apa dan apa berbasis apa dan seterusnya untuk meningkatkan apa. Nah, dalam konteks artikel itu tidak bisa kita menggunakan kata mengembangkan. Setidaknya yang saya alami tidak bisa menggunakan kata mengembangkan. Kenapa? Karena di situ hasilnya tidak tersampaikan secara gamblang. Daripada mengatakan mengembangkan, angka lebih baiknya kita menggunakan hasilnya. Misalnya kita tadi misalnya mengembangkan, ini contoh sederhananya aja. Misalnya mengembangkan LKPD misalnya, mengembangkan LKPD untuk meningkatkan LKPD berbasis STEM untuk meningkatkan ketera, berpikir kreatif siswa misalnya seperti itu. Maka daripada mengatakan artikelnya adalah mengembangkan LKPD, maka kita bisa menggunakan bahwa peningkatan kreativitas atau LKPD berbasis STEM based student worksheet titik dua, habis itu an effort to improve misalnya lalalala. Jadi dari situ langsung ketahuan bahwa dia itu adalah apa namanya. Pertama kita langsung menawarkan media pembelajarannya, habis itu untuk apa? Jadi ketika orang judulnya adalah masih mengembangkan, maka kita reviewer masih mengatakan bahwa terus kenapa gitu. Maka ya akan lebih bagus ketika judulnya langsung straightforward. Saya berikan contoh misalnya di artikel ini. Artikelnya kelihatan ya Pak Ibu ya. Saya sharing PDF ini. Ya, kelihatan Mas. Oh siap siap. Oke, misalnya ini Bapak Ibu. Ini bentar. Misalnya artikel dari Infinity ini misalnya. Integrating STEM into flip-flop model to improve student understanding on composition of function during online learning. Integrating STEM itu maksudnya memang dia hasilnya adalah hasil integrasi. Jadi tanpa saya mengatakan bahwa uji efektivitas model flip-flop berbasis STEM, maka saya langsung bilang bahwa integrating untuk ngapain gitu. Jadi langsung ketahuan bahwa oh ini hasilnya bahwa improve to improve maka hasilnya improve gitu. Tanpa kita mengatakan bahwa atau analisis efektivitas atau uji efektivitas flip-flop model berbasis STEM untuk meningkatkan pemahaman siswa pada fungsi komposisi pada pembelajaran daring. Tanpa kita mengenai itu, kita bisa memparafrasnya menjadi menjelaskan bahwa ini loh hasilnya yaitu adalah improve. Menggunakan apa? Menggunakan flip-flop model terintegrasi apa? STEM gitu. Untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan composition of function. Pemahaman composition of function di mana? Yaitu online learning. Jadi jelas apa hasilnya apa, variabelnya apa. Sama juga misalnya kita yang misalnya di JME di Bapak Ibu. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa misalnya di sini faktor yang mempengaruhi Indonesia Perception Teacher, digital media, adoption online mathematics teaching practice, and instrument development and validation study. Di sini kita membuat bahwa ini adalah proses yang jelas terkait dengan bagaimana sih kuesioner itu dikembangkan, yang mempengaruhi apa. Jadi kuesioner itu tentang apa, gitu. Jadi jelas gitu. Jadi bukan lagi bertanya tentang prosesnya. Contoh prosesnya ya tadi judul pada penelitian misalnya development atau pengembangan atau uji analisis dan lain sebagainya itu semuanya judul proposal. Tapi ketika dia masuk ke ranah apa namanya artikel itu judulnya itu harus benar-benar catchy gitu ya Bapak Ibu. Benar catchy. Bapak Ibu tentunya ketika nanti membuat judul tentunya nanti bisa berbantukan AI yang nanti akan mungkin dijelaskan oleh Pak Krisna juga tentang bagaimana membuat judul berbasis abstrak gitu. Dari situ Bapak Ibu, maka dari sini kita bisa melihat bahwa Tolong cariin judul itu jurnal setidaknya ilmu harus hasil. merepresentasikan hasil dan menjelaskan variabel dari penelitian tersebut. Dan diupayakan Bapak Ibu tidak lebih dari 15 kata, diupayakan ya. Kalau terpaksanya lebih ya sudah gitu. Semoga diterima gitu. Tentunya beberapa artikel sekali juga lebih dari 15 kata. Kami berdasarkan dari apa yang pernah kami pelajari, itu kalau bisa efektif efisien. Contohnya di artikel ini tadinya panjang Bapak Ibu, tapi oleh editor IJRE diminta untuk mempersingkat ya sudah kita persingkat saja. Hanya seperti ini. Juga ya ini lebih oh yang ini gitu. Oke, Bapak Ibu, yang saya hormati, sekarang kita akan masuk ke menu utama, yaitu menu di mana, oh belum, sebelum ini ya, penulis Bapak Ibu pasti sudah sangat paham, gitu. Nah, ini menu utama kita Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, yang namanya pendahuluan, itu sangat kritis dalam konteks artikel pendahuluan, karena itu pertama kali yang dibaca oleh reviewer atau editor ketika setelah mereka merasa menarik ini membaca abstraknya, berikutnya mereka masuk ke introduction.
jendela kedua dari artikel kita. Maka dalam konteks introduction ini, kita pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa namanya introduction itu harus menjawab judul penelitian, Bapak Ibu. Menjawab judul penelitian. Jadi konstruksi dari introduction itu tentu harus kita perhatikan secara detail konstruksinya. Di mana dalam konteks apa namanya? Dalam konteks penulisan artikel, maka namanya introduction itu bisa kita tulis seperti ini, Bapak Ibu. Jadi seperti apa ini ya? Piramida terbalik gitu ya. Piramida terbalik atau modelnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini nanti akan saya jelaskan kenapa, kapan memilih ini, kapan memilih ini dalam konteks kita. Karena kemarin saya sharing dengan teman-teman dari elektro ternyata berbeda konsepnya. Maka saya akan lebih fokus ke pendidikan matematika ini aja. Dalam konteks ini Bapak Ibu, kapan memilih ini? Kapan memilih konteks apa namanya introduction yang bentuknya seperti piramid seperti ini? Itu adalah ketika Bapak Ibu dalam judulnya tidak ada istilah spesifik. Sedangkan ini jika dilakukan ketika ada istilah spesifik. Contohnya apa? Contohnya adalah pada judul ini Bapak Ibu. Contohnya adalah pada judul di artikel ini misalnya. Pada judul di artikel ini terdapat istilah yang spesifik, sangat spesifik. Yaitu apa? Di sini ada istilah composition of, maaf, istilah composition of function. Di istilah composition of function ini. Kenapa saya nyatakan dia sebagai kata istilah yang spesifik? Karena mungkin pembaca kita bukan hanya orang dari pendidikan matematika, mungkin dari pendidikan yang lain atau orang dari bidang lain. Maka istilah composition of function itu menjadi sangat spesifik untuk kita sampaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berdasarkan dari itu, maka kita harus menjelaskannya pertama kali adalah dari fungsi komposisi itu sendiri. Dari fungsi komposisi itu sendiri. Sebelumnya, maka kita harus membedah ini Bapak Ibu. Membedah ini. Membedah itu bagaimana? Kita cari dulu terkait dengan apa namanya keyword yang ada di sini. Keyword yang pertama adalah the stem, keyword yang kedua adalah flip-flop, keyword ketiga adalah student understanding, berikutnya ada composition of function, berikutnya ada online learning. Jadi kita pertama di sini menuliskan bahwa di sini Bapak Ibu kita mencoba menuliskan keywordnya. Jadi keyword pertama tadi adalah flip-flop model. Yang kedua adalah apa tadi ya? Lupa saya. Oh, student understanding on composition of function. Berikutnya adalah, oh ini nanti bisa dibedah jadi dua Bapak Ibu. Maka kita ada composition of function juga. Setelah itu ada online learning. Online learning. Dan ada STEM. Oke. STEM, sebuah pendekatan. Oke. Bapak Ibu, yang namanya penulisan artikel, polanya selalu sama. Setidaknya secara mendasar ya, setidaknya secara mendasar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah sering sekali menulis, maka Bapak Ibu bisa istilahnya itu freestyle gitu ya. Tapi setidaknya polanya sama, yaitu adalah pertama berangkat dari masalah, habis itu ke solusi, gitu ya. Berangkat dari masalah, habis itu ke solusi. Itu polanya selalu seperti itu terus, gitu. Makanya dari sini, kalau misalnya ini kita lihat dari judul ini, maka kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu di sini kita mengangkat karena ini ada yang spesifik, maka kita memilih yang diamond ini, memilih spesifik. Maka dari sini COF ini composition of function ini spesifik di sini. Maka pertama kali yang kita jelaskan adalah composition of function terlebih dahulu. Kita jelaskan terlebih dahulu, kita berikan. Jadi kalau dalam konteks pembuatan argumen nanti saya akan jelaskan di belakang terkait dengan membuat argumen dalam suatu apa namanya karya tulis gitu ya. Pertama kali yang kita sampaikan adalah definisi terlebih dahulu. Makanya kita jelaskan dulu apa itu composition of function, kita jelaskan. Maka ini yang pertama kali kita harus sampaikan dulu apa itu composition of function. Setelah composition of function, baru kita masuk ke permasalahan di composition of function apa? Maka kita masuk ke sini.
Nah, setelah itu kita menjelaskan kondisinya, maka kita masuk ke sini. Setelah kita masuk nih ke permasalahan, jadi 1, 2, 3 itu masuk di sini Bapak Ibu. Dia mulai meluas. Jadi composition of function, student problem in composition of functions, habis itu student problem in composition of function during online learning. Nah, itu jadi masalah seperti itu. Jadi mulai melebar gitu nih, mulai melebar dia. Nah, setelah dia sudah selesai terjelaskan semua, maka Bapak Ibu masuk ke solusinya. Solusinya apa? Di sini ada flip-flop model sama stem. Di mana flip-flop itu adalah model dan stem itu adalah pendekatannya. Maka yang diintegrasikan adalah stemnya pada flip-flop. Maka pertama kali yang kita sampaikan adalah flip-flopnya dulu. Kita jelaskan dulu flip-flopnya, habis itu kita jelaskan terkait dengan stemnya seperti apa. Flip-flop base stem seperti apa. Jadi Bapak Ibu berbasis dari ini, maka kita bisa memiliki framework yang sangat enak. Pertama kita jelaskan composition of function, berikutnya kita menjelaskan student understanding of composition of functions, setelah itu kita menjelaskan terkait dengan online learning, setelah itu kita memberikan solusinya. Apa solusi yang kita tawarkan? Flip-flop model. Apa itu flip-flop model? Kita jelaskan terlebih dahulu, habis itu flip-flop model yang kayak gimana nih? Flip-flop model yang terintegrasi oleh STEM. Coba kita lihat di artikel tersebut. Maka di sini pertama kali yang saya jelaskan di sini adalah fungsi komposisi Bapak Ibu. Composition of function terlebih dahulu. Setelah itu saya menjelaskan terkait dengan pemahamannya gitu nih. Pemahamannya di bagian bawah. Jadi ini satu kesatuan, saya jelaskan terkait apa itu fungsi komposisi, apa manfaatnya, bagaimana definisinya, dan lain sebagainya. Setelah itu saya menjelaskan apa permasalahan dari fungsi komposisi. Ini Bapak Ibu, become more complicated when its concept is part dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Setelah itu ketika selesai dengan fungsi komposisi tersebut, maka dan permasalahan di fungsi komposisi, saya pertebal permasalahannya dengan online learning. Di sini saya jelaskan online learning. Jadi urutannya di sini adalah 1 dan 2 di saat paragraf pertama. Paragraf ketiga itu saya membahas ke konsep ketiga yaitu online learning. Berikutnya adalah Bapak Ibu, ketika saya sudah selesai dengan ini semua, maka saya masuk ke sini Bapak Ibu, ke flip-flop model. Ke flip-flop model sebagai solusinya. Jadi solusi setelah ini semua, saya masuk ke flip-flop model. Maka setelah selesai dengan itu, maka saya baru masuk ke STEM sebagai pelengkapnya seperti apa STEM itu. Maka setelah masuk ke STEM, saya masuk ke novelty. Jadi tapi intinya adalah setidaknya kelima keywords ini terjawab. Kelima keywords ini terjawab kenapa, kenapa, dan kenapanya gitu. Kenapa STEM, kenapa flip-flop, kenapa student understanding on composition of function, dan kenapa online learning. Itu harus clear terjawab di depan, yaitu di mana di introduction. Itu ketika kita mencoba untuk ini Bapak Ibu. Mencoba untuk menggunakan ini. Nah, berikutnya, ketika kapan kita menggunakan ini, kapan kita menggunakan yang model, apa namanya, model piramid seperti ini Bapak Ibu. Model piramid seperti ini kita gunakan adalah ketika Bapak Ibu tidak ada satu hal yang spesifik dalam konteks kita ya. Tidak ada satu hal yang spesifik. Saya berikan contoh, misalnya, sepertinya belum saya download ya. Jadi, misalnya, bentar Bapak Ibu, ada di artikel CME. Sebentar, oke. Nah, ini. Oh, ini saya buka website, terlihat masih boleh. Mas. Oh, siap, siap. Contohnya di artikel ini Bapak Ibu. Nah, ini. Ini saya publikasikan di JME sebelum lanjut S3 masih 2021. Oke. Bapak Ibu, ini adalah contoh yang tidak spesifik. Jadi di sini itu ada apa namanya? Ada beberapa keyword. Pertama kita ada GeoGebra, berikutnya ada flip learning, berikutnya ada improve student self-regulated learning. Oh, ini oh bukan saya ini ya. Bentar. Ini cara menghilangkan coretan merahnya gimana ini? Coba saya stop share dulu. Habis saya share ulang. Alright. Oke, Bapak Ibu saya ulangi ya. Tadi adalah GeoGebra, habis itu ada flip learning, habis itu ada student self-regulated learning, habis itu ada COVID-19 pandemic. Nah, sekarang dari sini kita sudah dapat keywordnya. Pertama keywordnya tadi adalah pertama GeoGebra.
kedua adalah self-regulated learning, berikutnya adalah COVID-19, berikutnya adalah flip learning. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya penulisan artikel, sekali lagi polanya sama. Masalah, solusi. Masalah, solusi. Dari sini kita lalu berangkat dari masalahnya terlebih dahulu. Dari sini tentunya masalah yang kita sampaikan itu adalah pertama antara GeoGebra, self-regulated learning, COVID-19, flip learning, tentunya nanti di sini ada matematik juga ya. 5, mathematics. Walaupun tidak ada judul, tapi nanti pasti akan saya tambahkan di situ. Di sini Bapak Ibu, di sini pertama kali permasalahan yang muncul di kepala kita terkait dengan keyword ini, di mana keywordnya itu berangkat dari masalah ke solusi, maka masalah yang muncul adalah pertama COVID-19 dulu Bapak Ibu. Ini adalah masalah pertama yang kita sampaikan. Jadi ini masalahnya. Jadi pertama adalah COVID-19, ini yang pertama. Yang kedua adalah dari COVID-19 kita berangkat ke mathematics learning. Mathematics learning yang diperparah nanti kalau hubungannya sama ini maka dia adalah online learning. Selesai dengan online learning, maka kita sampaikan solusinya. Masalah berikutnya adalah ini, 1, 2, yang ini adalah ketiga. Terkait dengan self-regulated learning. Itu kan poinnya di self-regulated learning itu. Maka setelah selesai, ini kan gini Bapak Ibu. Maka setelah selesai dengan solusinya, maka kita sampaikan terkait dengan solusinya. Solusinya apa? Yaitu ada flip learning. Maaf, ini nomor 4. Habis itu masuk ke flip learning yang kayak apa? Flip learning yang terintegrasi GeoGebra. Maka kita perhatikan di bawah Bapak Ibu. Apa yang kita sampaikan di sini? Pertama, di sini kita jelaskan dulu terkait dengan COVID-19 saat itu, tahun 2021. COVID-19, setelah COVID-19 saya perjelas terkait dengan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya untuk menjelaskan terkait dengan pembelajaran matematika yang dia memiliki masalah ketika dia harus dilakukan secara online di bab ini, di paragraf ini. Berikutnya, apa sih masalah pembelajaran matematika ketika online? Maka permasalahannya ada di self-regulated learning siswa. Saya jelaskan di self-regulated learning siswa. Setelah SRL kelar, baru masuk ke flip learning. Ini Bapak Ibu sebagai solusinya. Flip learning yang kayak gimana? Flip learning yang terintegrasi GeoGebra. Gitu Bapak Ibu. Nah, dari sini maka kita bisa melihat bahwa kapan kita menggunakan model Diamond seperti ini, kapan kita menggunakan model seperti ini, itu bergantung dari apakah ada yang spesifik di dalam judul kita. Jika ada, maka kita menggunakan Diamond. Jika tidak ada, maka kita menggunakan yang model corong seperti ini. Dan polanya selalu sama, masalah solusi, masalah solusi. Berikutnya Bapak Ibu, penyampaian argumen harus jelas. Ini yang poin kedua ya, penyampaian argumen harus jelas. Ini kayaknya bagian pendahuluan agak lama nih Pak Ibu. Tapi semoga bisa cepat. Penyampaian argumen itu harus jelas Bapak Ibu. Argumen itu, kalau dulu Bapak Ibu pernah dalam zaman SMA atau zaman kuliah ya, pernah ikut lomba debat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya kebetulan saya dulu juga pernah ikut lomba debat bahasa Inggris waktu SMA dan S1 di UNY. Itu kita diajari bagaimana membuat argumen. Yaitu kita ada istilahnya namanya AREL. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya di sini ya. AREL singkatan dari assertion, reason, ini assertion, reason, evidence, atau example, habis itu ini link back. Tapi di atas ini, Bapak Ibu, di atas ini, kalau dalam konteks matematika, kita selalu paham bahwa ada argumen di atas aksioma, yaitu ada namanya definisi. Definisi itu adalah sebagai dasar sebelum kita berdebat. Gitu. Jadi berdebat itu pertama kali yang kita sepakati adalah definisi terlebih dulu. Kalau definisi sudah kelar, baru kita boleh debat. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks argumen, maka jelaskan definisinya dulu. Baru habis itu masuk ke assertion, sikap kita seperti apa. Habis itu alasannya kenapa. Habis itu didukung oleh evidence atau example enggak. Kalau misalnya dia sifatnya empirik, reason yang empirik itu maka didukung oleh evidence gitu ya atau example. Tapi kalau reasonnya atau alasannya bersifat filosofik, maka evidence sama example tidak harus kita sampaikan. Berikutnya link back Bapak Ibu. Link back. Nah, link back inilah yang menjadi penyimpul gitu, penyimpul.
Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini, maka ketika kita menjelaskan suatu apa namanya keyword ini, maka pasti kita awali dulu dengan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Misalnya refers to, misalnya is, gitu dan sebagainya. Kita dari awal paragraf pertama kita jelaskan dulu dia apa barangnya. Terus ada masalah apa dengan atau bagaimana atau kenapa Anda memilih barang tersebut gitu loh. Habis itu evidensinya apa? Evidence itu maksudnya hasil penelitian terdahulu yang mengatakan mendukung argumen tersebut mana gitu. Habis itu beri contoh-contohnya. Nah, dari situlah kita menjelaskan itulah bagaimana cara kita menyusun argumen di setiap paragrafnya. Selalu diawali dari definisi, pernyataan, alasan, contoh, link back atau kesimpulan atau link back itu apa ya? Yang mengaitkan ulang gitu ya. Bapak Ibu, mengaitkan ulang. Itulah bagaimana cara kita mem-wrap up sebuah argumen. Jadi itu Bapak Ibu, itulah bagaimana membuat argumen. Yang berikutnya ada semua kalimat harus memiliki dasar. Ini yang lebih penting juga Bapak Ibu. Ini yang kita sering temukan di beberapa artikel ketika kami mereview artikel-artikel yang ke jurnal Scopus, yaitu adalah bahwa banyak sekali argumen-argumen itu yang bersifat asumsi. Padahal dalam konteks penulisan artikel itu asumsi itu sifatnya hanya sependek yang saya tahu, itu hanya ditaruh di hipotesis ya, hanya ditaruh di hipotesis. Selebihnya itu adalah argumen dasar yang harusnya secara otomatis itu harus memiliki dasar berupa penelitian terdahulu dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, kalimat secara argumen itu ada tiga, yaitu ada pertama definisi, yang kedua itu adalah klaim, yang ketiga itu adalah oh kok saya lupa, opini, opini atau ya maaf atau inferensi. Oke, ini kalau misalnya langsung mungkin kita bisa dialog ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita bertemu langsung gitu. Tapi karena ini hanya waktu 40 menit oleh Pak Ibul, jadi kita langsung aja. Definisi Bapak Ibu, misalnya mathematics is atau GeoGebra is dan lain sebagainya. Pasti digunakan definisi itu, pasti wajib kita menyertakan referensi, gitu ya. Menyertakan definisi. Karena oleh definisi ini pasti kita harus ada referensi. Berikutnya klaim. Klaim itu contohnya adalah misalnya model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan kreativitas siswa selama proses pembelajaran daring. Itu adalah sebuah klaim, Bapak Ibu. Dan pernyataan itu pastilah harus didukung oleh referensi juga, gitu. Maka ini harus memiliki referensi. Tapi tipikalnya bisa beda. Definisi ini biasanya bisa berangkat dari buku, boleh, atau bisa berangkat dari hasil penelitian. Tapi kalau referensi yang klaim ini, pastilah dia berangkat dari hasil penelitian. Dan buku ini Bapak Ibu, ini tentunya kalau dia bukunya sifatnya bagong-bagong kayak gitu yang lama-lama ya nggak ada masalah gitu. Misalnya tahun 1873 gitu. Kalau adanya cuma ini ya udah nggak ada masalah. Nah, kalau definisi ini masih bisa merujuk ke artikel atau ke referensi-referensi yang agak lama-lama ya. Tapi yang klaim ini Bapak Ibu, ini tolong jangan. Ini maksimal banget. Ya pokoknya rentannya adalah setidaknya maksimal deh, maksimal 10 tahun lah, 10 tahun. Tapi kalau dia dibikin 5 tahun itu akan lebih bagus sekali, gitu. Masa iya 5 tahun terakhir nggak ada yang neliti itu, gitu, gitu Bapak Ibu. Kecuali dia emang berhenti ya penelitian terkait dengan topik tersebut karena sudah apa namanya digantikan oleh teori yang lain. Itu adalah konsep pragmatis truth ya, teori ya, kebenaran pragmatis. Berikutnya adalah opini Bapak Ibu atau inferensi. Opini tentunya boleh nggak kita beropini? Boleh. Dalam pembuat artikel itu kita boleh beropini. Contoh opininya seperti apa? Misalnya, matematika adalah lalalalalala Naufal 2007. Matematika adalah lalalalalala Faris Setiawan 2009. Matematika adalah lalalalalala Kintoko 2011 gitu misalnya seperti itu. Maka dari itu semua kita bisa mengatakan bahwa berdasarkan ketiga ahli tersebut maka matematika adalah nah kalimat terakhir kita itu bersifat inferensi. Inferensi gitu ya, inferensi. Artinya kita merangkum dari semua itu. Artinya boleh nggak kita memiliki kalimat tersebut? Boleh. Dan itu tidak memiliki referensi kalimat terakhir saya itu. Tidak memiliki citasi kalimat terakhir saya itu. Karena kenapa? Karena dia berbasis pada tiga kalimat sebelumnya yang sudah memiliki citasi. Atau berbasis klaim, misal, uh, jumlah penduduk Indonesia tahun 2025 atau 2024
menurut BPS Indonesia sejumlah 175 juta orang misalnya seperti itu. Malaysia menurut BPS Malaysia 2024 adalah berjumlah 11 juta orang misalnya seperti itu. Maka berbasis dari dua data tersebut, jumlah penduduk Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduk Malaysia. Kalimat terakhir saya itu tidak memerlukan citasi. Kenapa? Karena sudah berbasis pada dua kalimat klaim sebelumnya yang sudah bersitasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi setidaknya Bapak Ibu harus benar-benar hati-hati ketika membuat kalimat. Kalimat Bapak Ibu masuk yang mana? Definisikah, klaimkah, atau bersifat opini atau inferensi. Opini itu biasanya di depan, di kalimat di depan. Gitu. Contohnya opini itu yang tadi nih, apa namanya? Ini assertion, ini opini. Nah, atau inferensi gitu ya, yang merangkum hasil penelitian terdahulu atau pendapat para ahli. Itu nggak perlu ada citasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, Pak, kalau membuat artikel itu referensinya minimal berapa? Itu buat saya itu menjadi tidak relevan atau nggak masuk gitu. Karena jumlah citasi atau jumlah referensi itu bergantung dengan jumlah argumen yang Bapak Ibu miliki, jumlah definisi, jumlah klaim yang Bapak Ibu miliki. Nah, itulah jumlah citasinya gitu. Jadi kalau jumlah klaim dan definisi itu selalu berbanding lurus dengan jumlah citasinya. Jadi nggak ada istilah minimal 20, minimal 30 untuk Scopus. Nggak seperti itu cara berpikirnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam konteks menulis artikel, maka di sini dalam artikel yang di JME ini misalnya, itu hampir semuanya ada referensinya, ada citasinya. Atau misalnya yang di artikel yang ini, di interaktif. Ini nyaris semuanya ada citasinya dan seterusnya. Sehingga ini bisa terlihat di sini citasinya sampai banyak. Gitu ya. Gitu. Ada 100 sekian. 115-an kalau nggak 120 citasi ada di artikel ini. Itu Bapak Ibu. Jadi intinya sekali lagi, kalau ada yang bertanya, Pak, kalau untuk ke jurnal itu citasinya ada Bapak, maaf, itu tidak relevan. Jadi itu adalah berbasis pada jumlah argumen yang Bapak Ibu miliki dalam artikel tersebut. Gitu. Berikutnya Bapak Ibu. Bentar, ini belum. Oh. Oke. Berikutnya adalah gap penelitian harus terlihat secara jelas. Gap penelitian Bapak Ibu, itu kalau kita arahkan itu sifatnya seperti novelty. Gitu. Sifatnya seperti novelty. Maka yang namanya novelty itu Bapak Ibu, itu setidaknya dalam artikel itu sudah selesai. Jadi kapan kita berikan novelty, itu adalah ketika semua keyword sudah selesai kita sampaikan alasannya. Seperti tadi di artikel ini semua keyword kita udah selesai nih artikelnya. Deep learning udah, habis itu GeoGebra udah. Artinya kan semua keyword sudah. Maka kita bisa masuk ke novelty-nya. Atau di artikel ini misalnya. Atau di artikel ini bagian novelty sudah selesai nih. Maka bagian keyword sudah selesai sampai sini. Maka kita bisa masuk ke novelty-nya. Atau di artikel sama di ini juga SLR, ini systematic data review, kita sudah selesai dengan semua keyword, kita bisa masuk ke novelty. Nah, setidaknya Bapak Ibu, dalam novelty itu harus clear. Novelty itu setidaknya terdiri dari tiga hal yang harus kita sampaikan di situ, yaitu adalah pertama previous related studies, yaitu yang pertama adalah terkait dengan previous related studies. Ini bisa saya hapus saja. Oh, nggak bisa ya. Oke. Jadi berikutnya ada Bapak Ibu terkait dengan apa tadi ya saya sampaikan? Kok lupa saya. Related studies. Oh iya, novelty. Makasih. Terkait dengan novelty, maka novelty itu ada tiga hal yang harus kita sampaikan Bapak Ibu. Pertama adalah kita harus menyampaikan terkait dengan previous related studies. Itu harus clear di depan. Ini jebakannya tuh biasanya ada di artikel-artikel SLR. Artikel-artikel SLR gitu ya. Di artikel-artikel SLR itu kalau di artikel-artikel penelitian empirik itu gampang. Karena penelitian terdahulu gampang aja. Sudah sampai penelitian ini menyatakan ini, penelitian ini menyatakan ini, penelitian ini menyatakan ini. Cuman kalau SLR itu preview studies-nya bukan hasil penelitian empirik, tapi juga SLR juga. Ada nggak SLR sejenis gitu? Itu yang sering terjadi ketika kami mereview artikel systematic literature review gitu ya. Jadi novelty-nya yang previous research previous related studies itu di SLR itu pastikan dia yang digusitasi adalah artikel-artikel SLR juga Bapak Ibu. Jadi bukan artikel empirical studies gitu ya. Bukan artikel empiric studies gitu. Itu yang pertama. Jadi ini yang harus kita sampaikan dulu. Jadi pertama kita sampaikan dulu previous related studies-nya apa aja.
Satu, dua, tiga. Dan ini saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Prof. Ruli. Jadi kalau misalnya artikel ini, kalau kita membuat ini, maka tolong jangan seperti clipping yang misalnya novel tahun sekian, siapa tahun sekian. Saya ada tuh artikel yang seperti itu. Contohnya ini. Kebetulan di JME ya. Waktu 2021 sebelum sebelum saya paham konsep itu maksud saya. Oh ini nih. Mana ya? Ini nih. Tolong jangan kayak gini Bapak Ibu ya. Walaupun ini sudah publish, tapi ini menjadi pembelajaran saya buat saya gitu ya. Jadi jangan dibuat clipping seperti ini. Jadi dibuat jelas gitu, dibuat jelas apa namanya seperti apa gitu. Jadi nanti perbaikan saya dari situ adalah ini Bapak Ibu. Jadi perbaikan saya adalah seperti mana ya? Oh ini nih di bawah. Nah ini nih. Mestinya dijelaskan satu-satu Yusop itu bilang apa, habis itu Habibie bilang apa gitu. Jadi diperjelas lagi. Ini saya bayar hutang di JME untuk memperbaiki bagian novelty-nya ini. Gitu. Jadi pertama Bapak Ibu tolong jangan di clipping gitu. Berikutnya setelah itu Bapak Ibu menjelaskan gap. Ini yang jelas. Gap. Gap itu adalah kekosongan di mana apa yang membedakan antara penelitian Bapak Ibu dengan penelitian terdahulu gitu. Dijelaskan apa yang membedakan. Dan itu dalam satu kalimat clean clear aja kalimat itu. Dalam satu kalimat tegas jelas. Ini yang membedakan. Penelitian itu nggak ada ini, penelitian ini ada. Arahnya ke situ. Biasanya bisa kemana? Biasanya bisa gap itu bisa ke arah variabelnya, ke tempat atau objek atau misalnya ke teori gitu. Jadi yang digapkan yang mana? Teorikah, variabelkah, atau setting. Setting itu bisa tempat, waktu, dan lain sebagainya. Misalnya kayak survei itu kan bisa tempat, waktu, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, ini yang sering banyak sekali autor lupa Bapak Ibu. Itu yang ketiga, yaitu apa? Signifikansi. Jadi kalau kita sudah selesai menjelaskan review studies, habis itu kita jelaskan apa bedanya penelitian itu, banyak sekali autor tuh yang selesai sampai situ. Padahal kita dari reviewer itu selalu bertanya, iki artikelnya gue ngopo? Penelitian ini buat apa? Gitu. Karena kan banyak sekali di dunia ini yang baru-baru gitu ya Bapak Ibu. Banyak di dunia ini yang baru-baru gitu. Yang baru-baru tapi tidak ada gunanya menurut saya istilahnya. Contohnya misalnya boneka Labubu misalnya. Boneka Labubu itu harganya 700.000 baru tapi saya nggak paham buat apa ya. Gitu. Mending buat beli susu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, itu contohnya maksudnya. Setidaknya itu buat saya ya gitu. Nah, intinya adalah Bapak Ibu kalau membuat sebuah novelty, tegaskan tiga barang itu, yaitu preview studies, gapnya apa, buat apa, penelitian itu tuh nanti manfaatnya buat apa. Nah, misalnya seperti ini. Yang ada di artikel, misalnya, ini nih. Misalnya based on preview studies, la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 . However, ini kan preview studies nih. However-nya ini adalah pematahannya. Pematahan, habis itu Bapak itu jelaskan, this is significant because dijelaskan bahwa gap ini tuh signifikan untuk diisi. Kenapa? Karena kita jelaskan di sini. Sama juga misalnya di artikel ini misalnya. Coba kita cek ya. Di artikel ini juga sama Bapak Ibu. Eh bentar. Oh ini nih. Jadi dia menjelaskan review studies, habis itu sudah ada scan research atau kekosongan penelitian, habis itu saya jelaskan di situasi ini critical. Dia penting ini untuk diteliti karena kenapa? Lalalalalalala sampai bawah. Saya bawa sini dijelaskan gitu. Kenapa dia penting untuk diteliti gitu. Dan semua penelitian saya di sini polanya sama. Jadi jelaskan dulu preview studies. Kalau preview studies sudah clear, apa baru menjelaskan terkait dengan apa namanya gap, setelah gap manfaatnya. Seperti ini juga ada adalah plethora review studies in the implementation of the flipped learning model dan seterusnya. Ini SLR Bapak Ibu penelitian ini, maka yang saya citasi juga SLR juga. Jadi jangan sampai penelitiannya SLR, tapi yang disitasi preview studies-nya adalah empirical studies, gitu ya. Gitu, dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu intinya saya menyampaikan bahwa gap penelitian itu harus terlihat sangat jelas. Tiga hal tersebut. Berikutnya tujuan penelitian harus disampaikan dengan jelas. Bapak Ibu urutannya tadi udah jelas ya. Berarti keywords, habis itu novelty, habis itu dari novelty itu kan muncul signifikan. Dari signifikan itulah nanti muncul riset problem. Dari riset problem baru muncul riset objektif gitu. Jadi jalannya mulus gitu Bapak Ibu. Mulus jadi dibaca tuh enak. Jadi masalahnya apa? Nah, tujuannya menyelesaikan masalah itu.
Jadi urutannya setelah tadi keywords, habis itu masuk ke novelty, habis itu masuk ke apa tadi saya sampaikan? Research problem atau research question ya, research questions. Habis itu masuk ke research objective, gitu. Nah, makanya kita bisa melihat, oh research objective itu datangnya dari sini, ini datangnya dari sini, ini datangnya dari sini, gitu. Jadi enak gitu kita melihatnya, gitu Bapak Ibu. Terus berikutnya Bapak Ibu, ini koherensi dan kohesi antar paragraf itu harus jelas. Mungkin Bapak Ibu kita kembali lagi ke apa namanya, ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi koherensi itu adalah, kalau saya keliru tolong dikoreksi ya. Koherensi itu adalah keterkaitan antar ide, sedangkan kohesi dan koherensi, Mas. Keterkaitan antar paragraf gitu. Nanti nanti sobat saya diperbaiki, dikoreksi kalau saya keliru. Jadi Bapak Ibu, pola ini saya ini hanya gaya saya ya. Gaya saya seperti itu kalau menulis. Jadi kalau saya menulis misalnya di artikel Infinity ini di artikel Infinity misalnya. Di sini kan tadi sudah saya atau di mana ya tadi? Oh ya di sini aja. Di sini kan tadi sudah ada keywordnya ini Bapak Ibu ya. Nah, penulisan keyword ini membuat dia menjadi jelas terkait dengan in online learning, habis itu solusinya adalah ke flip-flop, habis itu masuk ke STEM. Nah, itu adalah keterkaitan ide itu harus jelas di awal. Kita membuat kerangkanya itu jelas penulisannya. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang terkait dengan kohesinya, itu keterkaitan antar paragraf. Saya punya kebiasaan ketika menulis, itu antar paragraf itu selalu saya berikan kisi-kisi di akhir. Contoh, di sini ini adalah terkait dengan paragraf ini, tema besarnya atau main apa istilahnya ya? Ide utama, ide pokok. Nah, ide pokoknya adalah tentang fungsi komposisi. Di paragraf kedua saya ingin membahas terkait online learning. Maka di kalimat terakhir saya singgung tuh online learning Bapak Ibu. Ini online, gitu. It's taught online. Nah, itu saya singgung. Sehingga alur dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu enak gitu ya. Ada pengkaitnya gitu. Sama juga misalnya di sini dari online learning ke flip flop. Maka di kalimat terakhir saya taruh kata flip flop. Saya bahas tuh flip flop singgung. Saya singgol dikit flip flop sehingga ketika masuk ke paragraf berikutnya menjelaskan flip flop itu nggak patah gitu. Nggak patah. Berikutnya dari flip flop misalnya ke STEM. Nah, di sini saya singgung kalimat terakhirnya di STEM. Sama juga di artikel ini juga sama. Di artikel IJIAT ini juga sama. Di artikel JME ini juga sama. Di artikel yang di sini juga sama. Jadi sama semua seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi itu terus berikutnya terkait dengan sampaikan kenapa riset ini penting tadi sudah saya sampaikan gitu. Kenapa riset ini penting itu termasuk dalam bagian dari novelty. Alhamdulillah pendahuluan selesai Bapak Ibu. Berikutnya metode adalah ini metode tentunya Bapak Ibu pasti sudah sangat paham sekali jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail. Pertama jenis dan tipe dan atau model penelitian itu harus jelas, harus clear Bapak Ibu. Langkah-langkahnya harus seperti apa itu harus jelas. Jadi ketika di bagian pertama Bapak Ibu, di bagian contohnya di artikel JME ini research design itu harus jelas ini penelitian apa, menggunakan model apa, langkah-langkahnya seperti apa. Contohnya ini, langkah-langkahnya Bapak Ibu tolong dibuat dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram alur gitu ya. Jadi jelas langkah-langkahnya pertama ini. Jadi ketika kita baca, kalau Bapak Ibu cuma nulis menggunakan ADDIE, so what gitu. Jadi selalu ditanyakan terus apa yang dilakukan itu apa, teorinya gimana, yang dilakukan apa. Nah itu harus clear dulu di awal research desainnya. Jadi analisisnya seperti apa, desainnya seperti apa, developmentnya seperti apa, implementasinya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Itu selalu harus seperti itu. Sama misalnya di SLR ini gitu. Kita menggunakan Prisma, ya jelas Prismanya identifikasinya seperti apa, screeningnya seperti apa, eligibility-nya seperti apa, inclusion-nya seperti apa. Bahkan kayak gini pun kita jelas identification, kita jelaskan. Habis itu terkait dengan screening kita jelaskan, eligibility kita jelaskan, inclusion kita jelaskan. Sama juga di sini, di apa namanya, di yang di IJR juga sama polanya. Jadi harus kita sampaikan secara jelas. Semuanya seperti itu insya Allah. Ini juga sama. Model penelitiannya juga sama, kita sampaikan dengan jelas. Ya, ini juga sama. Intinya semuanya sama. Gitu, Bapak Ibu. Di ini juga Infinity juga kita sama kok.
Nah, modelnya bentuk eksperimennya kita juga udah sama. Kita jelaskan juga gitu. Gitu. Intinya, bagian riset desain itu harus clear langkahnya seperti apa dan divisualisasikan. Tolong divisualisasikan. Habis itu desain penelitian harus jelas ya, tadi saya sampaikan. Subjek dan objek penelitian harus disampaikan secara jelas termasuk etik, participant concern. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang sering lupa oleh autor. Autor hanya menjelaskan terkait dengan bahwa partisipan dalam penelitian ini itu adalah ini, sejumlah sekian. Itu akan muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa dia? Samplingnya gimana? Habis itu, apakah benar-benar bahwa partisipan tersebut sukarela atau enggak? Habis itu, research etiknya terpenuhi atau enggak? Gitu. Karena sekarang banyak sekali jurnal, bahkan di pendidikan tuh yang udah minta research etik gitu. Mungkin nanti kita ada sesi tersendiri mungkin di bidangnya penelitian ya, atau penelitian kalau nggak salah itu di EMS itu mungkin nanti akan membahas etik. Tapi setidaknya termasuk nanti di tempatnya Pak Krisna terkait dengan etik AI, tapi itu penggunaan AI ya. Tapi setidaknya di sini Bapak Ibu etik, riset etik itu harus disampaikan gitu. Saya berikan contoh di sini. Ini ada riset etiknya. Nih Bapak Ibu. Ini ada riset etiknya. Jadi saya sampaikan furthermore ethical clearance for this study was obtained. Itu ada riset etiknya. Dan saya menjelaskan bagaimana saya merekrut mereka berdasarkan dari American Psychology Association. Gitu. Habis itu saya jelaskan mereka itu siapa. Siapa itu maksudnya adalah kok bisa mereka itu eligible untuk mengikuti untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Kok bisa mereka? Nah, itu kita sudah jelaskan. Gitu. Jadi jangan cuma bilang bahwa ini siswa dari salah satu sekolah di Indonesia dan apa namanya mereka dipilih sebanyak 10 orang. Habis itu dari 10 orang tersebut itu dipilih sekian 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 berasal dari universitas ini dan lain sebagainya. Nggak gitu doang, tapi apa background mereka, mereka latar belakangnya seperti apa, habis itu mereka udah mengalami pembelajaran apa aja, kok bisa masuk ke sini, itu dijelaskan dari situ. Gitu Bapak Ibu. Jadi semua hal itu harus kita sampaikan secara detail. Seperti ini juga misalnya. Itu harus kita sampaikan secara detail. Dan harus bisa kita nyatakan they had previously voluntarily approved their participation. Itu harus kita nyatakan secara clear kalimat ini. Kalimat ini harus kita nyatakan secara clear, clean. Gitu. Jadi bahwa mereka itu mengikuti berpartisipasi secara sukarela. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu jelas. Teknik pengumpulan data harus jelas disertai instrumen dan cara serta hasil validasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, di bagian instrumentation ini atau data analisis teknik itu ada urutannya cara menjelaskannya. Pertama Bapak Ibu jelaskan jenis datanya apa nih? Kalau Bapak Ibu menggunakan penelitian kuantitatif ya berarti data kuantitatif kan ya. Kalau datanya kualitatif berarti kualitatif, kalau mixed mode berarti ada kuanti ada kuali. Nah, yang sering repot itu yang mixed mode itu. Tapi kita bahas dulu dari kuanti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan satu penelitian kuantitatif, maka datanya akan kuantitatif gitu ya. Kalau data kuantitatif, kita menyatakan dulu bahwa data penelitian ini adalah data kuantitatif. Maka data kuantitatif ini didapatkan menggunakan, jadi urutannya jenis datanya apa, habis itu tekniknya apa, habis itu instrumennya apa. Jadi kalau bisa kita tulis ya. Jadi dari awal, Bapak Ibu harus menjelaskan jenis data, habis itu masuk ke teknik, pengumpulan data, habis itu masuk ke, apa ya, habis itu masuk apa tadi, instrumen. Instrumen ini Bapak Ibu harus jelas apakah instrumen ini harus hasil adopsi, adaptasi, atau membuat sendiri. Kalau adopsi, pakai teorinya siapa, atau instrumennya siapa, penelitiannya siapa. Kalau adaptasi, pakai penelitiannya siapa, plus apa yang dibedakan. Kalau misalnya membuat sendiri, nah ini nanti harus dijelaskan teori pembuatannya seperti apa. Contoh sederhana Bapak Ibu. Dalam saya melakukan penelitian ini adalah penelitian disertasi saya yang terakhir, paling akhir atau seluruhnya itu. Ini adalah ini yang kemarin publish interaktif. Saya di sini harus menjelaskan konteks instrumennya. Karena di sini instrumen ini saya adaptasi, maka instrumen adaptasinya saya publish dulu di sini. Ketika instrumen adaptasinya bahkan di sini saya lampirkan terkait dengan instrumennya di bagian bawah tuh. Ada instrumen di bagian bawah. Nih, ini adalah instrumen yang saya gunakan untuk memperkuat artikel ini. Sama juga Bapak Ibu, data yang pada artikel ini saya publish di data in brief gitu. Saya publish di data in brief. Jadi dalam artikel ini tuh sudah dikuatkan dengan artikel dari data in brief, artikel dari JMA dan artikel dari Systematic Literature Review yang sudah saya
ini artikel ini systematic literature review. Jadi saya perkuat juga ini juga. Jadi saya publish ke Ijazat, ke JMA dan ke Data in Brief, tiga-tiganya publish, saya gunakan sebagai dasar untuk ke ini semua, untuk ke sini, the whole package ini. Jadi ini semuanya ini memiliki dasar, termasuk bagaimana apa dasar instrumennya dan lain sebagainya. Dalam konteks JMA ini, ketika instrumennya itu dikembangkan, maka ini menggunakan kuesioner, maka kuesioner itu harus jelas teorinya siapa aja. Saya tunjukkan Bapak Ibu, semoga ada ya. Adalah. Nah ini nih. Oh bukan. Nanti coba saya cek Bapak Ibu. Oh ini. Nah ini misalnya. Setiap poin itu ada instrumennya, ada apa namanya? Saya perjelas terkait dengan ini datangnya dari mana, datangnya dari mana, datangnya di mana. Kalau itu Bapak Ibu membuat sendiri. Ini saya membuat sendiri. Jadi saya harus menjelaskan terkait dengan semua komponen itu datang dari mana. Jadi walaupun ini adalah artikel terkait dengan uji pengembangan dan validitas instrumen, tapi ini juga satu penelitian juga, gitu. Satu penelitian utuh juga ini, gitu terkait dengan pengembangan instrumen tersebut, gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kalau misalnya di bagian instrumentation ini, teknik pengumpulan data, itu pastikan Bapak Ibu jelas dulu di datanya apa, tekniknya apa, instrumennya apa, plus berikutnya jelaskan proses validasinya. Contohnya adalah di artikel Infinity. Ini saya jelaskan proses validasinya seperti apa. Menggunakan proses validasi ini, setelah proses validasi ini selesai, baru saya sampaikan hasilnya seperti apa. Jadi clean, gitu. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya, teknik analisis data harus dijabarkan dengan jelas. Setiap jenis data harus dijabarkan cara menganalisisnya. Rumus umum tidak perlu disampaikan, cukup disitasi saja. Bapak, rumus umum itu contohnya CVI atau coin icon value itu kan sudah umum ya, itu tinggal disitasi aja gitu. Jadi ya rumus-rumus umum lah, itu tinggal citasi aja. Kecuali Bapak Ibu mempunyai rumus baru gitu ya. Hasil diskusi Bapak Ibu, ini saya punya kecenderungan ya. Kalau kecenderungan saya mungkin Bapak Ibu boleh berbeda juga, nggak ada masalah. Kalau saya cenderung akan memisahkan antara hasil dan diskusi. Oke. Hasil dan diskusi buat saya itu akan selalu saya pisah dalam proses penulisannya. Kenapa? Karena hasil ini Bapak Ibu itu menjelaskan apa yang didapat dalam proses yang dijelaskan pada desain. Contoh, pada artikel ini misal. Pada artikel ini yang di JMA, saya punya langkah-langkahnya seperti ini. Analisis, design, development, implementation, evaluation. Maka di bagian result and discussion, maka saya jelaskan seperti itu juga. Analysis stage, ini bagian result ya. Result, analysis stage, habis itu ada design stage, dan seterusnya. Nah, itu saya jelaskan itu. Di sini Bapak Ibu, itu kita hanya menjelaskan data saja, mendeskripsikan data. Jangan terlalu banyak opini di dalam result. Gitu. Opini boleh kapan? Di discussion nanti. Di discussion. Oke, Bapak Ibu, jadi dalam result ini jangan terlalu banyak opini. Jadi sampaikan aja data seperti apa. Sama juga di yang lain. Ini artikelnya seperti ini, datanya seperti ini, eksperimen 1, eksperimen 2 kontrol, maka nanti juga sama di sini juga. Di hasilnya juga menjelaskan. Nah, saya biasanya menambahkan riset prosedur, Bapak Ibu. Riset prosedur saya jelaskan di sini. Riset prosedur itu biasanya menjelaskan terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan penelitiannya. Itu saya jelaskan, termasuk desainnya, desain pembelajarannya nanti di kelas kontrol, kelas eksperimen. Kebetulan saya lebih cenderung ke kuantitatif ya. Jadi saya akan jelaskan terkait eksperimennya seperti apa, di kelas eksperimen 1 dan di kelas eksperimen 2 akan seperti apa desainnya seperti itu. Gitu. Jadi yang sifatnya empirik juga seperti itu. Contohnya sama. Nih. Gitu Bapak Ibu, terus terkait, nah itu adalah bagian hasil ya. Terus bagian discussion Bapak Ibu, tolong bagian discussion ini setidaknya ada 4 tugas kita. Pertama, kita harus menjawab tujuan penelitian kita. Yang pertama, yaitu hasil tersebut apakah sudah menjawab tujuan penelitian kita, itu harus kita state clearly di situ. Kalau sudah menjawab, maka kita menjelaskan temuan kita itu apa. Kalau sudah ketemu temuan kita itu apa, masuk ke sini, komparasi temuan dengan penelitian terdahulu. Apa bedanya dan apa persamaannya? Komparasi itu ada 2, yaitu adalah mencari perbedaan dan mencari kesamaan. Kalau beda ya, kalau cuma ditemukan beda ya beda aja nggak masalah. Kalau ditemukan sama doang ya sama aja nggak masalah. Nah, sama itu maksudnya in line with the finding of this study is in line with previous studies, lalalala gitu.
Atau berbeda misalnya the finding of the studies doesn't support the previous studies by siapa gitu. Nah, nggak cuman bilang support tidak support, tapi harus dijelaskan. Kalau misalnya dia support itu enak. Tapi kalau dia tidak support, nah itu masalah. Masalahnya adalah kita harus menjelaskan kenapa penelitian kita berbeda dengan penelitian sebelumnya. Gitu. Itu kenapa berbeda. Nah, itu kita harus menjelaskan tuh. Tapi kalau support, ya enak aja support gitu. Tinggal tinggal menuliskan support seperti apa ini gitu. Nah, gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk komparasinya. Untuk berikutnya adalah ketika kita sudah tadi apa tadi? Pertama adalah menjawab tujuan, kedua adalah menjelaskan findingnya apa, yang ketiga adalah mengkomparasi, mencari persamaan perbedaan, gitu ya. Kalau cuma persamaan doang yang nggak ada apa-apa, kalau perbedaan doang yang nggak ada masalah. Habis itu tunjukkan dan jelaskan apa penting dan signifikansi dari penelitian ini. Jadi finding itu nanti bisa digunakan untuk apa, gitu. Apa itu untuk apa dan siapa ya? Contohnya, jadi misalnya dari ini ada. Oh, di penelitian ini insya Allah ada. Ah, ini Bapak Ibu. Misalnya di sini, this instrument can be utilized by Indonesian PTTPS to determine the most significant factor affecting the mathematics education. Lalalala. Furthermore, the five factor from the study. Lalalala. Jadi dari sini Bapak Ibu, saya menjelaskan findingnya tuh buat apa. Nggak cuma buat apa, siapa yang bakal pakai dalam bentuk apa. Contohnya dipakai oleh siapa? Indonesian PTTPS, gitu, Universitas LPTK lah intinya. Indonesian LPTK di Indonesia, gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana menentukan faktor yang signifikan, gitu. Jadi dari sini Bapak Ibu, saya menjelaskan bahwa ketika kita menjelaskan signifikansi dari finding kita, itu artinya adalah kita menjelaskan bahwa finding ini bisa dimanfaatkan oleh siapa dalam bentuk apa, gitu ya. Jadi dijelaskan oleh siapa dalam bentuk apa. Alright. Dan gitu Bapak Ibu, sama juga di penelitian yang lain juga sama. Ini juga sama nanti polanya juga sama seperti itu. Polanya juga sama. Nah ini can be utilized by policy makers dan seterusnya sama. Jadi seperti itu. Jadi saya jelaskan manfaatnya siapa sih gitu. Ini manfaatnya hasil riset dan dalam bentuk apa gitu. Yang terakhir adalah tunjukkan apa kekurangan dalam penelitian ini dan rekomendasi penelitian seperti apa yang bisa dilakukan di masa yang akan datang. Yaitu terkait dengan limitation, research limitation gitu. Research limitation kita jangan polos-polos amat Bapak Ibu, jangan mengatakan bahwa kekurangan dalam penelitian ini adalah atau gitu. The lack of the study is, jangan bilang kayak gitu. Tapi kita bilang bahwa some part of the study can be improved in further studies misalnya gitu. Jadi beberapa bagian dari penelitian ini masih bisa diperbaiki, masih bisa dioptimalisasikan gitu. Jadi bahasanya lebih halus. Jangan bilang bahwa kekurangan dari penelitian ini adalah gitu. Atau limitasi dari penelitian ini adalah gitu. Itu terlalu kasar ya. Jadi kita menggunakan kalimat yang lebih halus saja. Jadi apa namanya beberapa bagian dari penelitian ini masih bisa diperbaiki atau masih bisa dioptimalisasikan. Gitu. Berikutnya simpulan Bapak Ibu. Nah, simpulan ini hanya menjawab tujuan penelitian, tidak melibatkan data baru, tidak ada citasi, hanya dijelaskan secara kualitatif. Itu kalau saya. Tapi kalau mungkin ada beberapa saya melihat hasil penelitian terdahulu ya juga ada citasinya dan dipublish ya, ya mungkin bisa juga gitu. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya saja. Referensi Bapak Ibu, 80% harus berasal dari jurnal bereputasi lebih bagus gitu ya. Lebih dari 80% bagus atau semuanya dari jurnal bereputasi, oh udah sangat bagus gitu. Jadi pastikan semuanya dari jurnal bereputasi kalau ke Scopus ya. Dan kalau misalnya memungkinkan, mensitasi dari artikel yang ada di jurnal tersebut gitu. Mensitasi dari artikel yang ada di jurnal tersebut. Kita cari yang relevan, nah itu kita citasi gitu Bapak Ibu. Artinya setidaknya kita tahu, artinya perspektifnya adalah POV-nya itu kita bisa melihat, oh dari sisi editor ya, oh orang ini membaca jurnal kita gitu. Gitu Bapak Ibu. Gunakan research reference management ini atau apa ya? Teknologi ya, seperti Mendeley dan itu pasti Bapak Ibu sudah menggunakan referensi hanya 10 tahun terakhir, kecuali yang bagong-bagong tadi itu ya, yang sudah lama-lama dan hanya ada itu misalnya. Referensi dari jurnal atau pastikan ada DOI-nya Bapak Ibu. Jadi kalau mensitasi jurnal baik di Mendeley, kalau di Mendeley itu Bapak Ibu bisa mensubmit referensi ya. Untuk memasukkan referensi ke Mendeley atau ke Zotero, Bapak Ibu bisa secara manual, bisa mendrag artikelnya ke Mendeley atau ke Zotero, atau Bapak Ibu bisa mengklik ada kayak search gitu, nanti copy paste
DOI-nya, lalu di enter, nanti dia akan muncul metadatanya. Nah, PR-nya hanya melengkapi metadata aja. Tapi setidaknya dari menggunakan teknik terakhir itu, DOI-nya pasti ada di situ. Maka saya cenderung menggunakan teknik terakhir. Gitu. Berikutnya, kriteria pembisa artikel, Bapak Ibu, ini semua gambar dan tabel harus di-refer. Bapak Ibu, ini sering sekali saya temukan di beberapa artikel itu misalnya gini. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, hindari istilah tabel berikut, tabel di bawah, tabel di samping, tabel di atas, tabel di kanan, di kiri. Itu tolong dihindari. Haram, gitu ya Bapak Ibu ya. Tolong dihindari. Jadi daripada menggunakan itu langsung aja mengatakan bahwa data dapat dilihat pada tabel 8, tabel 7, gambar 9, gambar 8 gitu. Jadi tolong langsung di-refer tabel atau gambar yang mana. Kenapa? Karena editor bisa jadi memindahkan tabel dan gambar tersebut untuk membuat artikel menjadi lebih baik dalam konteks layouting gitu ya. Karena sebagian dari kita juga adalah editor jurnal, maka kita sangat paham bagian itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ditulisnya data dapat dilihat atau alur dapat dilihat pada diagram berikut, nah itu sudah sangat membuat kita pusing nih. Wah, data pindah gitu. Jadi Bapak Ibu, tolong hindari menggunakan kata berikut di samping di bawah itu tolong hindari. Jadi daripada itu mending bilang gambar 7, gambar 8, tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan seterusnya. Di khusus di bidang pendidikan Bapak Ibu, hasil pekerjaan siswa harus dalam bentuk scan. Scan ya Bapak Ibu ya, tapi jangan tolong jangan di foto gitu. Tapi di scan. Jadi kalau misalnya ada hasil pekerjaan siswa tolong di scan. Itu jauh lebih baik daripada di foto. Udah foto VGA, waduh. Itu tolong pokoknya di scan gitu ya, Bapak Ibu. Gitu. Gambar yang menyertakan wajah seseorang harus di blur. Jadi kalau Bapak Ibu ada foto siswa gitu atau guru atau siapapun, itu tolong bagian wajahnya di blur. Itu etik ya, etik. Kecuali Bapak Ibu meneliti terkait dengan sensor ya, sensor di bidang IT itu ada terkait dengan biotech, di mana dia meneliti terkait dengan sensor mata, sensor wajah, itu wajahnya harus ditampilkan. Nah itu harus menggunakan apa namanya tanda tangan dari si partisipan tersebut dilampirkan ketika nanti submit ke jurnal. Tapi kalau Bapak Ibu tidak poinnya adalah bukan di orangnya, tapi poinnya di prosesnya, maka lebih baik apa namanya di blur saja wajahnya. Blur itu bisa yang segi panjang itu taruh di mata atau mukanya di blur sekalian juga bisa. Gitu Bapak Ibu. Ini satu hal yang penting bahwa diagram dan tabel, gambar dan tabel itu adalah fungsinya mendukung argumen. Jadi jangan kembali Bapak Ibu gambar dulu baru argumen itu keliru. Jadi kenapa ada gambar, kenapa ada tabel? Itu fungsinya adalah untuk mendukung argumen. Jadi jangan sebaliknya, gitu ya. Jangan sebaliknya. Baru setelah itu dideskripsikan. Kalimat bahasa Indonesia yang ada di dalam gambar harus ditranslate. Apapun Bapak Ibu, tolong screenshot program, terutama Bapak Ibu yang mengembangkan website ya. Itu nanti tolong ditranslate itu, bagian websitenya itu. Tolong ditranslate. Saya ada artikel yang seperti itu, tapi tidak saya sampaikan, kayaknya mesti buka-buka folder ya. Tapi intinya adalah bahwa ketika Bapak Ibu membuat satu program, eh, apa namanya, aplikasi gitu, atau website, atau LKPD misalnya, atau modul, itu dan ada bahasa Indonesianya, pilihannya cuma dua. Bapak Ibu menulis ulang modul tersebut dan ditranslate dalam bahasa Inggris, atau itu dikotai, setelah itu ditampilkan translatannya di sebelah kanan, sebelah kiri, atau di bawahnya boleh. Gitu. Pokoknya harus ada translatannya dan tidak boleh ada bahasa Inggrisnya. Kecuali bahasa Indonesia itu adalah sebagai data ya. Itu buat teman-teman yang dari bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman yang bahasa Indonesia sering saya temukan, itu bahasa Indonesia ada sebagai data. Nah itu nggak ada masalah. Itu Bapak Ibu, jadi kalimat bahasa Indonesia yang ada di dalam gambar harus ditranslate. Berikutnya, acknowledgement Bapak Ibu akan berpengaruh terhadap authorship. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya dapatkan dari Prof Zul kemarin waktu workshop JME di Jogja. Prof Zul menyampaikan bahwa JME salah satunya dan diperkuat oleh Prof Ruli itu menyampaikan bahwa jurnal-jurnal Scopus salah satunya termasuk JME akan melihat lebih berbobot setidaknya dalam bahasa saya ya. Dalam bahasa saya menggunakan bahasa saya sendiri akan lebih berbobot jika menggunakan di acknowledgement-nya itu ada hibah-hibahnya gitu. Jadi ada hibah-hibahnya. Terima kasih terhadap hibah siapa dari mana. Itu akan cenderung uh, diprioritaskan gitu ya. Akan cenderung diprioritaskan. Kenapa? Karena setidaknya penelitian itu penelitian yang bertanggung jawab gitu. Jadi kredibilitasnya itu dipertanggungjawabkan di mana di laporan biasanya.
dan itu bersifat kompetitif ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang adalah luaran hibah, insya Allah itu dalam konteks ini acknowledgement itu membuat satu poin lagi terkait dengan kemungkinan untuk diterima di jurnal Scopus gitu. Karena berbasis hibah. Bagaimana dengan penelitian yang sifatnya mandiri? Nah itu agak susah kita melihat biasnya gitu ya. Gitu. Funding akan berpengaruh terhadap diversitas authorship gitu. Di bagian acknowledgement juga Bapak Ibu itu yang sering terjadi bahwa kadang author itu ada nama author dan ya, ada nama itu di authorship dan ada nama di acknowledgement. Nah, itu gagal itu ya. Tolong jangan seperti itu. Jadi karena dia berpikirnya adalah bahwa si bapak ini telah membimbing dia, maka dia ingin berterima kasih. Taruhlah di acknowledgement, padahal dia juga ada di authorship. Nah, itu jadi masalah ya. Jadi tolong apa namanya? Dipilih salah satu aja. Jadi acknowledgement itu untuk institusi aja atau untuk orang-orang yang berpartisipasi secara signifikan gitu ya. Itu funding akan mempengaruhi diversitas authorship. Abstrak. Nah, ini Bapak Ibu apa namanya? Slide terakhir kita. Jadi di abstrak ini Bapak Ibu, abstrak itu adalah wajah utama dari artikel. Jadi oleh sebab itu di abstrak itu kita harus clear menjelaskan, menawarkan artikel kita itu seperti apa. Maka pertama Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan dalam artikel, itu dalam abstrak maaf, pertama Bapak Ibu yang sampaikan adalah pertama tampilkan research gap-nya seperti apa. Saya berikan contoh. Di artikel ini saya tampilkan research gap-nya. Contoh ini. Some previous studies try to improve student understanding on how the concept of computational function. However, only some research. Nah, ketika saya udah sampai however begitu, itu adalah gap-nya. Sama di artikel ini juga. Estimated review was undertaken by many research to examine studies that la. However, there has been little la. Sama di sini juga. Sama di sini many systematic review have been examined flip learning la. However, itu sama ini juga mathematics so far many. However, gitu. Sama. Sama juga di artikel ini yang di apa? Yang di Taylor Francis. Ini la. Ini ada. Oh, yang ini nggak ada. Oh, ini langsung. Ini kemarin langsung karena ini kemarin apa namanya diminta oleh editornya untuk mempersingkat abstraknya gitu. Ya, terpaksanya harus saya hilangkan. Tapi ada filosofinya Bapak Ibu. Kenapa research gap yang kita sampaikan di depan? Karena prestisnya sebuah jurnal itu adalah pada citasi. Dan citasi itu akan sangat besar kemungkinannya muncul dari artikel-artikel yang baru, yang memiliki novelty yang baik. Oleh sebab itu, untuk kita merayu editor, setidaknya dalam pengalaman saya akan cenderung menjelaskan penelitian ini yang baru apa. Maka saya tampilkan 1-2 kalimat research gap dalam abstrak saya. Kalau sudah riset gap sudah kelar, baru kita masuk ke tujuan, metode, hasil yang Bapak Ibu sudah sangat paham. Setelah itu baru kita jelaskan signifikansi dari hasil penelitian tersebut. Signifikansi itu misalnya bahwa penelitian ini nanti bisa dimanfaatkan untuk apa. Jadi signifikansi itu ada di 3 tempat. Pertama ada di abstrak, ada di novelty, sama ada di discussion, gitu ya. Habis itu tidak lebih dari 250 kata tergantung template-nya ya, sesuai antara tujuan dan hasil. Tujuannya apa? Mengembangkan, hasilnya ya hasil pengembangan. Misalnya tujuannya adalah mengembangkan bagaimana mengembangkan misalnya dan bagaimana uji efektivitasnya. Maka hasilnya di bawah adalah langkah pengembangannya apa yang digunakan dan hasilnya bagaimana serta berarti kalau hasil pengembangan misalnya layak dan praktis misalnya dan habis itu menjelaskan efektivitasnya. Jadi apa namanya konsisten antara atau klop antara tujuan dan hasil di dalam abstrak. Gitu. Alhamdulillah. Sepertinya lebih ya Pak Ibul. Alhamdulillah. Mas, materinya rigid, detail. Makasih Mas atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah tadi Pak Nopal sudah menyampaikan banyak hal kaitannya dengan tidak hanya gambaran umumnya, tapi juga lebih detail dan teknis di tiap-tiap bagian di artikel. Jadi sepertinya Bapak Ibu juga kalau ada masalah, silakan kami berikan kesempatan waktu untuk bertanya secara langsung terlebih dahulu. Silakan kami persilakan 3 orang, raise hand, open mic. Silakan, saya persilakan kesempatan pertama untuk 3 orang menanyakan hal-hal apa yang disampaikan sama Mas Noval. Tadi kita dengar sangat detail sekali penyampaiannya dari
mulai dari judul sampai ke penulisan referensi. Silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau di Kalau belum ada di yang sharing aja ya, di sharing ya bertanya, Pak ya. Ditanyakan kayak diuji lagi saya nih. iya. Kalau belum ada yang siap untuk open mic, kayaknya ada satu pertanyaan Oh ya. di chat, Mas, dari Bu Kamaria. Hmm. Apakah artikel SLR sebelumnya juga dimasukkan sebagai artikel yang include dalam tahap Prisma atau termasuk yang exclude cukup menjadi bagian yang mendukung novelty atau pembahasan? Oh, oke. Nah, ya. Oke, Bu Ya, Mas. Kamaria, makasih Mas Mas Sibul. Jadi untuk Bu Kamaria terkait dengan SLR ya, terkait dengan SLR, artikel sebelumnya. Jadi artikel SLR sebelumnya. Kalau masalahnya bukan dimasukkan ke Prisma atau tidak, masalahnya adalah apakah dia masuk ke inclusion atau tidak itu loh. Kalau dia masuk ke inclusion ya bisa jadi, bisa kita masukkan juga. Misalnya penelitian terdahulu kita ada kaitannya sama SLR yang sekarang kita pakai. Misalnya kita kemarin udah melakukan SLR, sekarang kita melakukan SLR lagi dan ada kaitannya, yang mungkin bisa jadi masuk gitu. Maka kalau misalnya apa namanya tidak ada kaitannya ya tidak bisa. Misalnya Bapak Ibu kan mengenal ke dalam konteks SLR itu ada namanya PICO ya. PICO itu coba saya dikoreksi partisipan apa ya lupa saya. PICO gitu. Ada Bapak Ibu masih ingat PICO 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 mana saya kok lupa. Pico Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nih Pico. Jadi Pico itu intinya adalah menentukan keywords. Adalah tahapan atau apa sorry ini parameter. Parameter dalam menentukan keywords itu kita menggunakan protokol namanya Pico. Saya tunjukkan di sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Population, intervention, comparison, outcome. Pico ini Bapak Ibu. Jadi jadi Pico ini masuknya ke tahap identifikasi. Jadi di identifikasi ini ada tiga hal yang kita lakukan. Pertama adalah menentukan keywords, habis itu menentukan tahun rentangnya, habis itu menentukan database-nya. Dan itu jangan cuma ditentukan-tentukan doang, tapi dijelaskan gitu. Contohnya dalam penelitian ini Pico tuh empat-empatnya tidak harus semuanya dipakai ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang dipakai, ada yang tidak. Contohnya dalam penelitian ini population-nya adalah bee service. Habis itu intervensinya apa gitu dan sebagainya nanti kayaknya saya cek di bawah. Ada nih. Ini nih. Ini kalau ini semuanya saya pakai. Tapi ada yang lain yang tidak saya pakai deh. Ini cuman intervention sama comparison doang. Kelihatan nggak ya? Masih belum? Kelihatan ya? Oke. Ini. Jadi kalau yang ini, Bapak Ibu, ini pikonya cuma dua aja yang saya pakai. Karena kenapa? Karena judulnya itu tidak ada apa namanya? Tidak ada populasinya. Saya tidak menyampaikan populasinya. Saya cuma flip learning in mathematical education gitu aja udah. Gitu. Jadi intervensinya sama comparison-nya aja. Sama di sini juga. Maaf. Kalau yang ini empat-empatnya saya pakai. Nah ini penting Bapak Ibu. Ini penting untuk disampaikan. Nah, ketika kita memasukkan Pico ini ke dalam keywordnya di Scopus ini contohnya, keyword Scopus kalau misalnya ternyata dalam list kita download itu ternyata artikel kita masuk, ya masuklah sudah. Tapi kan nanti kita masih seleksi dari artikel dari identification, screening ini. Habis itu eligibility sampai inclusion, apakah mau kita masukkan sampai ke 23 artikel ini, 17 artikel ini atau enggak, ya itu nanti prosesnya kita aja. Gitu Bu Komaria. Intinya bukan masalahnya bukan boleh enggaknya, tapi intinya adalah apakah cocok atau enggak gitu. Untuk kita, apakah dia lolos lolos screening kita, lolos prisma kita atau enggak. Kira-kira gitu Pak Masibul. Si Mas Novel, bagaimana Bu Kamaria? Jelas ya? Atau ada tambahan? Bisa open mic, silakan di unmute Bu Kamaria. Oke, seperti nyaman. Seperti nyaman Mas dari Ibu Kamaria. Pertanyaan kedua ini Mas ada juga di apa di chat dari Bu Rahmita Nurbaiti. Instrumen berbahasa asing kemudian diterjemahkan dan digunakan dalam penelitian kita, termasuk adaptasi atau adopsi. Ini Mas. Oke, makasih Bu Rahmita. Itu maksudnya adaptasi Bu ya? Kan diubah bahasa ya?
Kalau adopsi kan tinggal pakai aja gitu. Jadi maksudnya ke adaptasi. Tapi nanti kita jelaskan adaptasinya apa. Adaptasinya adalah mengubah bahasanya, menyesuaikan dalam bahasa Indonesia. Itu gitu, Mas Ibu Bu Hamta. Oke, makasih Mas. Silakan Bapak Ibu yang Ya, lain. mau Kalau Bapak ada Ibu yang ada yang mau bertanya, kita diskusikan lagi? bisa open mic. Apakah adaptasi harus melalui proses validasi lagi, Mas? Ini dari Bu Rahmita lagi. Bisa open mic Betul, sekalian Bu Bu Rahmita Ramita kalau mungkin bisa ngobrol aja kita Bu Ramita. ya. Halo Bu Ramita, Assalamualaikum. Halo Bu Ramita. Oke, sambil menunggu Bu Rahmita, oke. Pertanyaannya apakah divalidasi lagi? Iya, divalidasi. Terutama validasi bahasa gitu ya. Kalau dalam konteks instrumen kan sudah teruji ya, gitu. Tapi bahasanya itu loh, bahasa keterbacaannya, terus apa lagi ya? Iya, iya keterbacaan dan kepraktisannya, practicality-nya. Jadi uji keterbacaan, uji readability test namanya. Readability test. Waduh, bulailah data takon, data takon. Cih, bulailah, moga bulailah. Peserta nggak bisa open mic nih, Mas Irfan. Apa ya? Gimana? Mas Irfan bisa di Oh Oh, iya, nggak sih? sekarang sudah bisa. Nggak Sekarang udah bisa ya. bisa. Oh, Silakan udah Bu bisa. Laila Sagita. Silakan untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya okem nggih. Wah, Pak Naufal, saya hanya ingin mengkonfirmasi pemahaman saya terkait tadi ketika menjelaskan pendahuluan begitu. Tadi kan ada dua jenis nggih. Yang pertama piramida terbalik dan diamond. Tadi Pak Noval menyatakan bahwa perbedaannya itu ketika dalam judul tidak ada istilah spesifik begitu. Ada istilah atau tidak ada istilah spesifik. Nah, ketika kita membuat sebuah artikel itu tidak membuat judulnya dulu gitu Pak. Ini kan berarti ada judul baru bikin artikel. Nah, ketika kita judulnya itu terakhir begitu. Nah, tadi saya lihat, saya kan nyatet nih Pak, lalu saya lihat. Nah, kesimpulan saya betul nggak nih Pak? Ketika kita tidak membuat dulu, maka yang penting kita punya kata kuncinya dulu saja. Kata kunci yang akan kita, atau kata kunci dari artikel yang akan kita susun itu seperti apa. Lalu, tadi kan ada istilah atau tidak ada istilah spesifik. Nah, istilah ini saya ganti dengan masalah. Masalah yang akan saya sajikan atau masalah yang akan saya selesaikan itu masalah yang spesifik atau tidak begitu. Ketika yang contoh yang piramida terbalik itu kan berarti masalahnya pembelajaran di era COVID begitu nggih. Itu kan bersifat umum, tidak spesifik. Nah, kalau yang diamond itu adalah masalah terkait dengan fungsi komposisi. Itu kan berarti spesifik di matematika gitu. Nah, jadi kita tidak ketika saya tidak akan berangkat dari judul itu betul tidak nggih Pak Noval gitu kesimpulannya. Jadi judulnya di akhir gitu. oke, siap Makasih, Pak. Bu Laila. Nggih, ya betul. Jadi apa namanya tadi terkait dengan format itu tentunya banyak ya formatnya ya. Formatnya banyak sekali. Ada yang diamond, ada yang terbalik, ada beberapa lagi yang lain. Tapi yang biasanya saya gunakan itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau judulnya di akhir, berarti introduction-nya itu juga lebih akhir dari judul, Bu. Betul. Enggak, jadi misalkan kata kuncinya apa sih saya tentang, oh kayak tadi kan dia dari penelitian kan Pak. Nah dari penelitian kan kita bisa tahu oh kata kuncinya adalah eh, Oh, matematik gitu. Lalu itu kan berarti belum belum ada judul dulu tapi istilah itu didapatkan dari penelitian yang sudah kita lakukan begitu. oh ya. Oh boleh boleh Bu, nggak apa-apa kalau memang bisa seperti itu. Maksudnya kalau kalau Ibu sudah langsung bisa memetakan urutan keywordsnya berdasarkan Mm-mm. dari apa namanya hasil penelitian kita, itu nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Mm-mm. Tadi kan permasalahan saya kan adalah ketika kita sudah punya judul ya, kita udah punya judul, gimana nge-breakdown judul itu gitu. Tapi kalau memang sudah nanti judulnya itu mau di akhir saja, mau mencari yang paling menarik gitu ya, nah itu Mm-mm. boleh-boleh aja nggak ada masalah. Yang penting keywordnya aja terjawab semua. Dan pastikan Iya. judul itu mengakomodir semua keyword tersebut. Karena permasalahannya gini Bu Lela. Kadang kalau misalnya kita belum terkunci dalam, jadi judul itu kayak kotak ruang, kayak kamar gitu.
Kalau misalnya Mm-mm. belum ada kamarnya, takutnya nanti saya overlap gitu loh. Jadi, nah itu yang sering terjadi di beberapa artikel yang itu penjelasannya itu saking banyak idenya itu kemana-mana Bu. Bahkan Mm-mm. introduction tuh sampai wah banyak sekali. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena apa namanya kamarnya itu tidak jelas. Kamarnya tidak jelas. Kamar tidak jelas itu maksud saya adalah judulnya itu. Tapi kalau ibu bisa tanpa menggunakan judul dengan cukup keyword dan bisa nggak ada masalah buat saya. Kalau dicoba aja Bu, ini insya Allah nanti bisa lah insya Allah. Iya. Nah, makasih ya Pak. Oke, sami-sami Bu Lela. Khairul Siregar ini Mas. Bapak atau Ibu ini ya? Silakan Bapak Ibu Nur Khairul Siregar. Ya Pak, Ya, terima kasih. ya. Assalamualaikum Pak Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J Bu Nur Fairuz Regar. Maaf Oh, Pak, kayaknya pernah ketemu ini kita ya. iya Pak, pernah Iya, ketemu. iya. Mau tanya Pak, pengalaman 2020 ya. 2020 saya ada submit ke salah satu jurnal, dia WOS juga. Tapi dia yang SLR Pak. Kemudian setelah proses, intinya dia di reject karena katanya dia kurang memenuhi banyak apa yang direview seperti itu. Kebetulan saya buat meta analisis Pak waktu itu. Jumlah paper yang terkumpul itu yang dianalisis itu sebanyak 17 jurnal kata dia. Yang saya buat. Nah, kata dia kenapa di reject karena kurang banyak seperti itu. Nah, menurut pengalaman Bapak, kalau untuk SLR itu sendiri, sebagusnya data yang bagus untuk skala Scopus atau WOS itu sebenarnya berapa sih seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun Bu Nur Fairuz Regar. Jadi apa namanya terkait dengan jumlah artikel ya yang di inclusion ya. Eh oke. Kalau ditanyakan jumlah idealnya, saya sejauh ini belum ada dasarnya Bu untuk mengatakan jumlah idealnya. Tapi setidaknya ketika artikel itu sudah cukup tren, penelitian atau satu satu topik penelitian ya, itu sudah cukup tren untuk disampaikan, atau diteliti, sudah cukup banyak gitu. Nah, kita bisa menggunakan SLR. Cuman kalau memang itu masih sangat baru, maka kan tentunya trennya belum bisa kita lihat, gitu ya. Trennya, habis itu polanya seperti apa dan lain sebagainya itu belum bisa kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya hasil intinya jumlah artikel yang inclusion itu harus itu bukan masalah jumlahnya, tapi apakah Prisma itu bisa menjamin bahwa jumlah artikel yang terinklusi itu memiliki kredibilitas yang baik gitu. Dari mulai dari identifikasi, screening, eligibility sampai ke inclusion itu memiliki kredibilitas yang baik gitu. Bahkan kemarin saya pernah baca itu artikel SLR dari 1.200 sekian itu di akhir itu cuma masuk 10. Cuma masuk 10 gitu, Bu. Dan ya dari 10 itu yang dianalisis gitu gitu. Iya. Jadi 10 itulah yang masuk ke kriteria itu. Nah, inti poin saya adalah bahwa kapan kita melakukan SLR terhadap topik tersebut, ketika topik tersebut setidaknya sudah 5 tahun ini sudah ter apa namanya diteliti gitu ya. Setidaknya udah 5 tahun lah kita udah tahu ini diteliti. Karena kenapa? Itu kaitannya pada diidentifikasi atau 10 tahun lebih enak lagi tuh 10 tahun. 10 tahun sudah diteliti penelitian itu apa topik tersebut. Nah, kita enak melakukan SLR. Tapi kalau baru topik itu sangat baru gitu baru setahun kemarin muncul wah itu agak repot gitu gitu bisa diasalarkan atau tidak saya tidak bisa menjawab iya atau tidaknya tapi apakah dia akan repot atau enggak iya besar kemungkinan akan repot gitu Pak itu Bu Nur Ya, Pak. Terima kasih, Pak. siap sami-sami Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya secara langsung. Ada 2 pertanyaan yang di chat ini, Mas Noval. Pertanyaan dari Bu Lisnani tadi sepertinya sudah terjawab kaitannya dengan jumlah artikel. Kemudian pertanyaan dari Bu Siti Salamah.
apakah perbedaan penelitian SL dan meta-analisis apa menggunakan software aplikasi dalam proses penelitian SLR meta-analisis? Ya, Ya. software aplikasi gini. Kalau meta analisis, jujur saya belum pernah melakukan ya Bu. Terkait dengan meta analisis ya. Saya pernah melakukan SLR-nya. Tapi sependek yang saya paham, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh teman-teman yang sudah pernah melakukan meta analisis. Sependek yang saya tahu, SLR itu meta analisis terutama itu mencoba untuk membongkar seberapa signifikan suatu treatment terhadap Y tertentu gitu. Dan itu berbasis dari penelitian terdahulu. Jadi semua meta ya, meta kan artinya di atas ya. Jadi semuanya apa penelitian-penelitian itu dihitung menggunakan aplikasi R kalau saya nggak salah. Nanti coba dikoreksi kalau saya keliru. Itu nanti dihitung gitu ya. Habis itu melihat signifikansinya seperti apa. Sedangkan kalau SLR itu lebih ke arah eh, kalau kalau saya menggunakan SLR itu untuk menguatkan bab 2 saya waktu saya disertasi kemarin. Bab 2 saya itu saya kuatkan menggunakan contohnya misalnya di bab 3 saya ingin menggunakan instrumen kuesioner gitu ya. Di bab 3 saya ingin menggunakan instrumen kuesioner. Maka saya melakukan ini Bapak Ibu. Melakukan penelitian SLR ini. Nah, SLR ini untuk menjustifikasi apakah saya menggunakan kuesioner itu sudah umum atau enggak. Ternyata hasil penelitian dari SLR ini mengatakan bahwa untuk menganalisis TPEC itu mayoritas semuanya menggunakan kuesioner. Ini Bapak Ibu. Kecuali satu ini aja. Artinya ini menjustifikasi penelitian saya. Menjustifikasi penelitian saya bahwa kalau saya menggunakan kuesioner nih, jadi ketika kemarin saya ujian, saya bisa menunjukkan, ini loh Pak, Bu, Prof, ini loh. Jadi hasil-hasil saya menunjukkan ini. Jadi ketika saya menggunakan kuesioner sudah terjustifikasi gitu. Gitu. Terus berikutnya untuk menentukan biasanya untuk melihat gitu kuesioner siapa aja sih yang biasa dipakai kebanyakan dari autor tuh ternyata dia mengembang sendiri tapi kalau misalnya mereka mengadaptasi biasanya punya Smith gitu ya punya Smith ini di atas hasil untuk meneliti terkait dengan TPEC gitu oh berarti saya nanti menggunakan Smith nggak ada masalah karena itu mostly yang sering dipakai gitu. Boleh nggak saya pakai yang lain boleh tapi jarang dipakai gitu gitu terus apa lagi ya terus di bawahnya itu adalah terkait dengan apa namanya dia tuh biasanya kemana aja sih terkait attitude ini teknologi integration framework ini terkait dengan pemetanya. Tapi intinya gini, Ibu, SLR itu saya gunakan biasanya untuk mendukung terkait dengan teori itu terkait dengan bab 2 dan bab 3 saya gitu. Apakah teori saya sudah benar atau enggak? Habis itu apa sudah ada nggak sih apa namanya benar nggak sih kalau saya menggunakan kuesioner misalnya seperti itu? Atau benar nggak sih saya harus menggunakan tes gitu? Nyatanya semuanya menggunakan kuesioner gitu. Kita menggunakan teori kebenaran konsensus ya. Menggunakan teori kebenaran konsensus bahwa kebanyakan kebenaran itu melalui yang kebanyakan sudah ada gitu. Nah ini menggunakan teori itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, Bu, tadi menurut saya SLR saya gunakan untuk itu. Aplikasinya apa? Bapak Ibu saya hormati, ini menarik. Jadi, saya selama studi kemarin itu, saya membuat 4 SLR, gitu ya. 3 ke Scopus, Q3, 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 dan satu ke Sinta 2. Dan masing-masing artikel itu saya buat dalam waktu 5 hari, gitu ya. Dalam waktu 5 hari itu masing-masing. Dan saya bagi langkah-langkahnya. Hari pertama, ketika saya membuat SLR, itu adalah saya mempertanyakan terkait dengan topik SLR dulu. Terutama kalau contohnya tadi, yang ijiat tadi itu instrumen dalam TPEC. Ada nggak sih SLR dan instrumen TPEC? Saya cari di Google Scholar. Titik tanda petik, instrumen, petik, and, petik. Kita pakai boolean operator ya. Petik, instrumen, petik, and, petik, TPEC, petik, and, petik, SLR. Gitu. Petik, enter. Gitu. Ternyata nggak ada. Wah, cocok. Yes, saya udah ketemu nih. Topik saya ini. Oke. Berikutnya, yang kedua. Ini di hari pertama ya. Yang kedua, saya menentukan research question ya. Research question ya. Jadi saya cari artikel SLR lainnya yang terkait dengan instrumen. Gitu. Saya cari research question mereka apa aja sih. Oh ini. Saya cari yang cocok yang mana buat penelitian saya. Ya udah, habisnya saya pakai. Gitu. Itu di hari pertama. Jadi saya pertama saya cuma menentukan topik sama menentukan apa namanya apa tadi research question. Nah di hari kedua saya mencari artikel Bu, baik
karena saya mencari instrumen, maka saya tidak menggunakan Google Scholar, saya yang menggunakan Scopus, Eric, sama WOS. Kebetulan di Malaysia WOS bisa dibuka dengan enak ya. Gak tahu kalau di Indonesia itu kayaknya agak susah itu. WOS itu apa namanya? Saya cari artikel di WOS menggunakan Pico tadi, menemukan keywordnya menggunakan Pico. Habis itu WOS, Tipek, maaf, WOS, Scopus sama Eric. Itu saya cari semua datanya. Udah mining data lah intinya. Dari mining data itu, kan tadi saya sudah punya research question. Nah, saya menggunakan ini Bapak Ibu, Excel. Jadi saya copy paste di Excel semua metadatanya. Eh, Nanti kalau bisa saya tunjukkan deh. Jadi intinya saya copy paste itu metadatanya di Excel ya. Di Excel setelah itu saya apa namanya coding aja di Excelnya gitu. Jadi di hari kedua saya ngoding Excel gitu. Dia itu untuk tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Nah, dari codingan Excel tersebut apa namanya? Kalau sudah baru di hari ketiga, empat, lima saya bikin artikelnya. Gitu, Ibu. Ini coba saya nggak ketemu. Oh ya itu. Jadi gitu, Pak Ibu. Gimana Bu Siti Salamah? Nanti kalau ada saya coba share. Iya, aman ya. Ini lumayan, ini berarti kerjanya ini Mas di hari kedua ini ngoding di Excel ini. Oh betul, gitu. Berarti Ya, alhamdulillah. penelitiannya perlu Ya. sesi SLR satu sesi sendiri ini, Pak Ibul. Waduh, Ya. nah itu. Siap, siap Mas Ketum. Ini banyak yang nanya tentang SLR ini Mas ini. Pertanyaan di chat ini. Kayaknya ini sedang menarik ini untuk dibahas juga. Seperti masukan Mas Ketum nih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kita masih ada waktu 10 menit. Kalau masih ada yang bertanya silakan angkat tangan. Untuk informasi kami sudah share link presensi di chat. Silakan Bapak Ibu bisa isi presensi karena sertifikat akan langsung terkredit nanti lewat sistem. Ini Bapak Ibu, saya coba sambil menunggu Pak Ibu ya. Iya. Sambil menunggu pertanyaan, ini saya mau share tadi tuh. Ini nih. Bentar. Ini. Ini Pak Ibu, ini adalah pekerjaan saya di hari kedua. Ini saya ngumpulin artikel dari Scopus. Ini dari Scopus ya, segini banyaknya. Habis dari WOS, segini banyak, ya segini doang sih. Gitu. Itu artikel dari WOS gitu. Udah, ini metadatanya aja tak ambil. Habis itu tahap screening. Gini, screening gitu. Saya ngambil cuma artikel doang gitu. Yang proceeding, book review itu kita sikat habis gitu ya. Habis itu eligibility, ini pakai yang merah, kuning, hijau gitu. Saya menggunakan ini aja, apa conditional formatting gitu. Saya taruh yang highlight, saya pakai ini text that contain gitu. Mathematics gitu saya ketik di sini. Mana ya? Oh ini sih. Oh ini nih, mathematics misalnya gitu. Warnanya merah gitu, ting, pecet gitu. Saya gitu. Nah, itu nanti saya cari aja. Ini saya blok gitu, habis itu conditional format nih. Habis itu text the content, habis itu di sini mathematics. Nah, ini kan merah semua nih. Nah, yang nggak ada matematiknya saya sikat. Nah, itu salah satu. Saya apa ya, habis itu ini selection, habis itu masuk ke finalnya ini. Nah, dari sini udah nih dapat nih berapa nih? Sekitar ya 23-an lah ya. 23. Nah, 23 nanti dianalisis di sini, Pak. Untuk jawab-jawabnya nih. Ya, ini untuk research question satu, itu untuk research question 2, itu untuk research question 3 gitu. Gitu ini di di hari kedua. Jadi kok udah semua udah selesai. Jadi sebelum duhur nyelesain ini dulu, sebelum duhur nyelesain ini dulu, setelah duhur baru nyelesain ini gitu. Kebetulan dulu waktu saya S3 keluarga nggak ikut ya. Jadi jadi lumayan bisa fokus, lumayan bisa fokus karena saya ajak ke Malaysia nggak mau katanya gitu. Karena cuman cuman Malaysia gitu katanya. Yo yo oke oleh ya. Untung nggak mau ya. Untung ras ra gelem Pak itu. Nah, gelem wah gue tadinya 10 dino gue artikel itu. Gitu. Tapi waktu kemarin S3 itu saya
walau saya kebetulan izin belajar ya Bapak Ibu ya, karena waktu itu izinnya adalah online, masih bisa izin belajar online gitu, karena itu waktu masih COVID ya. Nah, itu izin belajar. Jadi ketika ya S3 yang ngerjain disertasi, ngerjain artikel, ya ngerjain seminar. Dulu ada seminar 4, ada Ecolai, e-commerce, ada Provanedu, ada IC Dual. Itu di setiap tahunnya ada 2021, 2022, 2023. Masih ngurusin borang akreditasi di S1 sama S3 sama ngapain dulu ya. Yaitu dari Kaleb, kepala laboratorium, kayak gitu lah. Jadi alhamdulillah saya sehat ini Pak Evan. Masih waras lah. Cocok. Alhamdulillah bisa selesai itu 5 semester itu. Mantap. Satu pertanyaan, Mas Novel. Di Siap. chat, bagaimana teknik mencari referensi jika ingin mengkaji konteks budaya lokal? Mencari referensi. Mencari referensi untuk artikel apa dulu ini? Kalau misalnya untuk artikel SLR, Untuk mengkaji konteks budaya lokal. mengkaji konteks budaya lokal. SLR berarti ya? Atau Iya, SLR SLR ya? ya. Berarti. Untuk Oke, SLR ya. SLR. Budaya lokal. Gini, ada bibliografi. Eh, bibliografi lagi. Apa namanya? Bio apa? Bener ya, bibliografi itu ya? Yang tren itu apa, Pak Ibu? Satunya SLR tuh? Bibliometrik. Bibliometrik, Bibliometrik. kalau bibliografi. Nah, kalau bibliometrik itu kan terkait hanya metadata aja tuh. Kita mencari novelty biasanya di bibliometrik gitu nggih. Sedangkan kalau untuk memperkuat teori-teori kita menggunakan SLR. Nah, jadi mengkaji budaya itu Ibu tergantung mau ngapain. Kalau Ibu cuma ingin mencari tren, itu Ibu bisa menggunakan Google Scholar gitu. Google Scholar kan sudah sangat kebiahuyah ya. Semuanya ada di situ gitu. Google Scholar ya, Ibu bisa tuh pakai Google Scholar gitu. Atau pakai Publish Paris itu apa namanya aplikasinya gitu, menggunakan Publish Paris gitu. Kalau kemarin saya hanya menggunakan Scopus. Kenapa gini? Gini. Pernah saya waktu ujian ditanyakan, kenapa database yang Anda gunakan adalah Scopus, WOS, sama Eric. Kenapa nggak menggunakan Google Scholar? Saya jawab, karena tujuan dalam SLR ini itu bukan untuk mencari tren. Kalau saya mencari tren, iya saya menggunakan Google Scholar. Kenapa? Karena dia luas. Tapi kalau karena saya ingin mencari kualitas dari artikel yang adalah instrumen penelitian, maka saya menggunakan yang proses pengembangannya kredibel. Itu ada di mana? Di Scopus, Eric, setidaknya paling minimum Eric, ada juga di WOS gitu. Itulah alasannya. Jadi poinnya adalah bahwa kalau mau mencari di mananya, itu tergantung kita mau pertanyaannya kayak mana. Kalau mencari hanya tren, ya sudah itu tadi. Bisa ke kayak di bibliometrik itu bisa menggunakan Google Scholar gitu. Atau di Dimension, atau di DOAJ, itu bisa. Kalau misalnya mau cari yang berkualitas, maka arahnya di Scopus. Maka di bagian identifikasi itu, di BSLR kan ada identification di tahap pertama. Itu bukan menentukan database itu, Scopus sama WOS. Itu harus menjelaskan kenapa Scopus, kenapa WOS. Gitu. Itu ada di artikel saya itu juga ada. Itu saya jelaskan kenapa Scopus sama WOS. Gitu, Ibu. Nah, tekniknya bagaimana? Ya, Ibu bisa menggunakan teknik boolean operator itu. And, if, or, gitu, menggunakan tanda petik untuk menyatukan dua kata menjadi satu frase, itu bisa menggunakan itu. Begitu, Ibu. Sih, Mas. Siap. Gimana Bapak Ibu yang lain? Saya ada waktu berapa? Masih ada waktu Mas kan? Insya Allah, 2 insya menit Allah. lagi ya, ya. Insya Allah. Satu pertanyaan lagi sepertinya ya. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu yang lain yang masih Oke, nanti materi ya akan kami share di grup ini, ya, grup ya, peserta. sepertinya aman Mas ini. Aman, ya? Masya Allah. Gitu, siap. Ini ya, Mungkin Bu pertanyaan Zukruf dari Mas Rohmah, ini, oke, Mas. Pak Abdurrahman, monggo, Pertanyaan satu lagi nih Mas dari siap. Mas Amar Naufal Makassar. Oh, Apakah oke. harus kolaborasi dengan luar negeri? eh oke. Itu pertanyaannya lumayan tricky ya. Ya, beberapa gini, kita bicara dalam konteks pengelolaan jurnal. Nah, dalam konteks pengelolaan jurnal,
tapi untuk ke Scopus sepertinya sudah tidak masalah ya harusnya ya. Karena Scopus itu kan emang kita keterimanya itu kalau udah di Scopus ya. Oh, maksudnya puncak-puncaknya pengolahan jurnal itu kan ada di Scopus atau di WOS. Kalau dari Scopus dan WOS, sepertinya sudah tidak dipandang lagi terkait dengan diversitas dari authorship, diversitas negara gitu. Cuma kalau di Sinta mungkin masih iya ya, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 gitu. Karena dia emang tuh, karena ada satu poin kalau nggak salah Mas Irfan ya, ada satu poin terkait dengan apa namanya diversitas authorship. Anyway, jadi intinya apakah harus menggunakan LN? Intinya adalah tidak harus, tidak harus. Karena beberapa kita lihat apa namanya beberapa autor di jurnal di artikel di jurnal Scopus juga orang Indonesia semua banyak gitu, banyak yang keterima juga banyak. Cuman kalau dengan adanya autor dari luar negeri itu setidaknya si editor atau si reviewer itu bisa melihat bahwa perspektif yang disajikan dalam artikel tersebut luas, lebih luas gitu maksud saya, lebih luas gitu. Walaupun tidak 100% menjamin ya. Tapi setidaknya hipotesis yang ada dari si editor itu akan menganggap, oh ini ada autor luar negerinya nih, setidaknya perspektifnya lebih luas gitu. Walaupun mungkin ada juga yang autor luar negerinya membantu dalam penulisannya saja, tidak membantu dalam proses penelitiannya juga bisa gitu. Tapi poin kalau untuk ke Scopus adanya penulis luar negeri atau tidak berbasis pengalaman saya pribadi tidak ya mungkin cukup lah cukup untuk signifikan untuk apa namanya cukup signifikan untuk menentukan keterterimaan setidaknya dari sisi perspektif bahwa apa penelitian ini dilaksanakan menggunakan perspektif yang lebih luas gitu point of view lebih luas gitu gitu setidaknya Pak Naufal. Iya, gimana rasanya menyebut nama Double, sendiri ya Pak do- Naufal ya. double novel nih. Menyebut nama Sesama sendiri. sesama alumni Malaysia nih, Mas Noval Oh Makassar iya dari iya iya. UTM ya. Salam kenal Pak Naufal ya. Iya ya. Siap siap siap. Makasih Mas atas pencerahannya hari ini, mulai dari hal-hal yang teoretikal filosofi sampai ke hal-hal teknis tadi sampaikan sama Mas Noval, dan sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, dan kalau ada misalnya kalau ada hal-hal pertanyaan yang lain, sepertinya nanti bisa disampaikan di grup. Mudah-mudahan Mas Noval bisa memberikan eh, komentar nanti misalnya kalau ada yang bertanya di grup. Insya Kemudian Allah nanti insya untuk Allah. sesi kedua kita di tanggal 13, sesi ketiga tanggal 14, dan sesi keempat tanggal 17. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini bisa kita diskusi bersama-sama nanti di sesi kedua. Sekali lagi terima kasih Mas Naufal. Sama-sama. Eh, dari Mas Irfan kita sesi foto bersama kayaknya bisa dibantu Mas Irfan sebelum kita akhiri sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu yang belum on cam silakan bisa di. Oke, kita mulai Bapak Ibu dalam hitungan 10 kita mulai 10, 9. Oke, cuma 2 layar aja yang lainnya nggak ada videonya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Si Mas Irfan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terkhusus kepada Mas Noval yang sudah memberikan pencerahan pada siang sampai sore hari ini. Dan insya Allah sesi kedua tanggal 13 bulan Maret 2025. Dan Bapak Ibu yang belum isi presensi, kami silakan isi presensi sebelum menutup agenda ini. Kami sudah share di eh, di chat. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Terima kasih atas luangan waktunya. Dan mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah, alamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu, Pak Irfan, Pak Kasih Adi, Pak matur nuwun Noval. sangat, Pak Ayan, Terima matur nuwun selamat kasih. menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam.